Gimana? tapi kalau ini sebelum ngomong HNP, ngomong soal fertility itu ya, kita Iya. berbicara mengenai fertility itu. Eh, Kesuburan manusia itu sekarang menurun gitu ya. Jadi tingkat Iya. kesuburan manusia itu sekarang menurun. Ini betul-betul di luar prediksi apa namanya? Population summit. Jadi tahun 95 ya tahun 95 itu kok yang dilalah loh ya. Tahun 95 itu aku nyelempit di apa? Di India itu ada yang namanya population summit membahas eh, tingkat kesuburan atau tingkat populasi manusia itu, peningkatan populasi manusia itu. Waktu itu memang betul-betul mengkhawatirkan. Karena tahun 90-an itu krisis makanan, krisis pangan itu luar biasa. Jadi kalau manusia itu tingkat kesuburannya itu seperti ini, diperkirakan sumber daya itu tidak bisa memenuhi lagi. Tahun 95 itu. Tapi di awal tahun 2000-an itu, di awal tahun 2000-an, ternyata yang namanya tingkat kesuburan manusia itu masih kalah dengan perkembangan atau tingkat perkembangan sumber daya. Jadi di awal tahun 2000 sumber daya itu tidak ada persoalan itu. Jadi manusia mau mana piro pun ya tidak jadi persoalan. Tapi ternyata pada saat apa namanya tingkat pertumbuhan dari sumber daya itu meningkat tajam, di mana ini adalah mengobrak-ngabrik teorinya Robert Malthus dan Adam Smith. Ya itu Adam Smith dan Robert Malthus itu acak-acakan lah memasuki abad ke-21 itu. Tapi secara paradoksnya adalah tingkat kesuburan manusia itu menurun. Meskipun di awalnya itu diperkirakan misalnya ya, diperkirakan tahun 2014 gitu ya. 2014 bulan Juli itu manusia itu mencapai angka 7 miliar 14 bulan Juli gitu ya. Tapi ternyata 2014 Januari itu sudah melampaui 7 miliar. Nah, tapi setelah itu pertumbuhan manusia itu dari yang spike itu mulai tidak spike, mulai melandai gitu ya, angka kesuburan manusia. Jadi fertility itu ya biasanya itu bukan masalah populasi lagi, itu masalah pride individu aja. Kalau nggak bisa hamil itu pride individu, dianggap mandul itu nggak enak itu. Ya, soalnya pertanyaan anu itu loh, apa jenenge nggak ada. Lah ya nggak keli, Pertanyaan nggak itu loh. beranan. Lah ya kapan? Loh, masa ya kapan apa namanya? Kapan? Ayo kapan kawin? nyusul gitu. Kapan kawin begitu kawin. Kapan dia anak? Baru anak. Kapan adike metu? Lambemu yo enake nek ngomong. Oke. Lah yo. Oke, itu. Nah, sekarang kita mau bahas yang ini. Oke. Ya apa. Nantilah kita bahas tentang ini ya, Dok ya. Karena kan apa namanya, kalau yang soal fertility itu memang saya pernah ngalamin gitu kan, pernah mengikuti program IVF gitu kan, dok, terus jari ini kan nggak boleh stres, nggak boleh ini, nggak boleh itu gitu kan. Nanti kita bahas lagi. Itu kita simpan dulu. Disimpan dulu. Nah, malam ini kita khusus apa namanya, bahas tentang HNP. HNP ini kan kalau saya lihat gitu ya, beberapa berita gitu, dokter kan ngoperasi banyak orang gitu, apalagi yang di Indonesia itu yang terkenal kemarin saya lihat beritanya yang Mas Hanung, terus suaminya Mbak Nikta Gina gitu kan. Nah, dan saya baca itu yang di Mayapada itu kan dokter concernnya itu salah satunya HNP gitu. HNP itu apa, dok? Terus kemudian dilalah, teman-teman bidan saya itu juga
beberapa banyak yang mengalami HNP. Apakah itu karena posisi bekerja, postur bekerja yang tidak benar, atau seperti apa? Itu dok, monggo dok, silakan malam ini HNP. Jadi yang namanya HNP itu hernia nucleus pulposus gitu ya. Jadi nukleus pulposusnya itu mengalami hernia, itu. Herniasi. Herniasi itu adalah uh, berpindahnya satu organ atau satu jaringan ke tempat yang seharusnya bukan tempatnya dia gitu ya. Keluar itu. Herniasi itu literally kalau basa Jawa nih mecotot loh, itu herniasi gitu ya. Jadi kalau hernia nucleus pulposus itu nek basa Surabayaan nucleus pulposus mecotot gitu ya, mecotot keluar dari tempatnya masuk keluar lain, itu namanya herniasi gitu ya. Itu herniasi. Nah, yang namanya HNP atau hernia nucleus pulposus itu kalau dia tidak menekan saraf itu ya nggak masalah gitu ya. Karena kalau kita melihat anatomi dari tulang belakang itu, kamu kan pernah makan sop buntut kan? Nah, sop buntut itu adalah tulang belakang gitu ya. Nah, yang namanya bantalan ruas tulang itu adalah batas yang membantali gitu ya, menjadi bantalan shockbreaker antara dua korpus vertebra atau vertebra body atau badan dari vertebra itu ya, vertebra body atau korpus vertebralis itu. Nah, di antara dua ruas itu ada bantalannya gitu. Sehingga yang namanya ruas itu bisa nekuk-nekuk, bisa lentur gitu, karena ada bantalannya. Nah, bantalannya itu berbentuk cakram, makanya namanya diskus gitu ya. Diskus intervertebralis. Ya, diskus intervertebralis atau cakram. Diskus itu adalah itu cakram. Cakram di antara dua vertebra gitu ya. Dua tulang belakang itu yang namanya diskus intervertebralis atau apa namanya intervertebral disc gitu ya, diskus inter. Nah, cakram ini ada dua bagian penting. Sorry, di cakram ini yang pertama itu adalah iya iki ono aku ae. Aku aja ora apa-apa, Dok. Aku boleh ibir nang ngene gak ono soalnya. Panitia tidak menyediakan bir. Harusnya ada ridersnya itu dong. Ono catatane ngono. Panitia ini syar'i. Oke. Itu yang namanya. Nah, diskus itu atau cakram itu, cakram intervertebra itu antara dua itu ada dua bagian penting yang namanya pembungkusnya itu namanya annulus fibrosus, pembungkusnya itu ya. Jadi cakram bantalannya itu dibungkus oleh yang namanya annulus fibrosus. Nah, di dalam annulus fibrosus yang berlapis-lapis itu ada sekitar 9 sampai 12 lapis annulus fibrosus itu. Di dalamnya itu ada yang namanya nucleus pulposus yang berbentuk gel tapi di dalamnya itu ada serabut-serabut. Jadi serabut-serabut yang ada gelnya gitu ya. Jadi lentur itu memang bantalan, memang kayak bantal lentur gitu. Nah, yang namanya annulus fibrosus yang pembungkusnya tadi itu ada kalanya itu enggak sempurna gitu ya. Jadi dari 11 lapis itu ada yang kemudian beberapa lapisnya itu absen gitu. Jadi ada bagian-bagian tertentu yang lemah gitu. Jadi pada saat yang namanya bantalan itu tertekan gitu, terus kemudian mecotot itu keluar gitu ya. Nah, kalau keluarnya itu ke samping atau ke anterior, ke bagian depan, ya nggak apa-apa. Depan itu usus gitu ya. Nggak ada apa-apa, nggak
Tapi kalau masuk ke yang namanya spinal kanal atau kanalis spinalis yang tempatnya sumsum tulang belakang, lah itu yang jadi persoalan itu ya. Ya, jadi yang namanya hernia nukleus pulposus itu tidak menjadi persoalan selama dia tidak menekan satu kanalis spinalis atau menekan radik saraf yang keluar dari foramina di kanan dan kiri. Ya. Jadi di vertebral body itu di sebelah kanan kirinya itu ada lubang tempat keluarnya akar saraf atau radik ya, radik saraf itu ya. Nah, radik yang keluar dan kalau itu terjepit ya sakit gitu. Ya, terjepit hernia ketekan oleh hernia nukleus pulposusnya itu dia sakit gitu. Terus kalau menekan di spinal kanalnya dan hebat namanya jadi kanal stenosis itu. Nah, kalau HNP itu mengakibatkan penekanan pada radik saraf, yang dirasakan adalah nyeri, sakit. Nyerinya itu menjalar gitu ya. Itu namanya nyeri radikuler gitu ya. Nyeri radikuler itu adalah nyeri yang diakibatkan karena penekanan pada radik saraf atau akar saraf. Lu itu menjalar, bisa sampai menjalar ke kentol, kentol itu, betis itu ya, sampai ke betis, sampai ke telapak kaki, sampai di punggung kaki itu ya, di belakang di belakang lutut, di paha kanan, paha kiri, bagian depan, kadang-kadang bagian luar itu bisa terasa panas, itu kalau nyerinya radikuler gitu ya. Tapi apakah HNP itu hanya memberikan nyeri radikuler? Tidak itu. Nyerinya bisa aksial, nyerinya bisa di tempatnya itu, di tulang belakangnya itu. Nah, tapi kalau radikuler biasanya menjalar. Nah, itu yang namanya HNP. Nah, HNP itu bukan satu-satunya penyebab nyeri pinggang, tidak ya. Nyeri atau gangguan di tulang belakang gini ya. Kalau nyeri pinggang itu ya, nyeri pinggang itu sakit pinggang itu ya. Sakit pinggang itu adalah alasan kedua terbanyak bagi orang untuk tidak masuk kerja gitu. Alasan kedua. Alasan pertama itu sakit kepala. Itu alasan paling umum. Orang tidak masuk kerja yang paling banyak alasannya adalah sakit kepala. Alasan nomor dua itu sakit punggung gitu ya, tulang belakang sakit itu adalah urutan kedua. Nah, kalau kita ngomong HNP itu dari 100 orang sakit pinggang itu hanya 4 orang yang punya masalah dengan nukleus pulposusnya itu ya. Jadi nyeri pinggang itu ya sakit pinggang ya bukanlah nasi. Jadi 4% dari orang yang nyeri pinggang 4% yang HNP gitu. Ya 4% itu. Nah, itu. Jadi nyeri pinggang itu bahkan 70% orang sakit pinggang itu, nyeri pinggang itu nggak diapa-apain ya sembuh sendiri gitu. Ya ketika ngomong sakit pinggang gitu ya. Loh, lah kenapa? Lah iya memang begitu ya. Jadi 70% orang sakit pinggang itu enggak diobati, enggak diapa-apain, ya hilang dalam waktu 2 hari gitu. Jadi ya jangan heran kalau ada orang datang ke kiropraktik gitu ya. 70% sembuh lah, enggak diapain sembuh gitu ya. Orang datang ke kiropraktik. Wah, angka kesembuhannya 70%. Loh, enggak diobati sembuh kok ya gitu. Ya, jadi itu memang nggak diapa-apain ya sembuh gitu ya. 70% sakit pinggang itu akan hilang tanpa diapa-apakan. Minum obat pun enggak gitu ya. Nah, tapi kalau sampai 2 hari istirahat itu enggak hilang, nah itu jadi persoalan. Jadi ya makanya karena 70% orang itu sakit pinggang itu enggak apa-apa. Jadi kalau ke dokter sakit pinggang itu ya enggak diapa-apain. Istirahat dulu gitu 2 hari. Kalau 2 hari nggak ada, nah, minum obat gitu. Tapi biasanya nih orang Indonesia kalau belum 1 bulan itu nggak periksa gitu. Kalau sakit 1 bulan itu,
baru dia periksa. Ada orang yang bertahun-tahun baru periksa itu ya ada gitu. Ada gitu. Banyak itu yang datang itu setelah 9 tahun sakit datang ke dokter itu ya ada gitu ya. Nah, dari orang yang sakit pinggang tadi itu 70% nggak diapa-apain ya sembuh. Kenapa? Sakit pinggang itu sebabnya mana? Dari mana? Bisa dari mulai kulit loh. Beneran itu ya. Kamu kalau ada orang ada apa? Ada bisul kecil aja yang namanya udun semat, udun semat ya. Udun semat itu sebesar jerawat gitu. Tapi sakit itu ya, namanya udun semat itu. Nah, itu udun semat itu yang kemudian kalau di kulit punggung itu nyeri punggung gitu ya. Jadi punggung. Atau misalnya apa? Herpes. Herpes zoster itu di kulit itu. Nyerinya seperti terbakar itu, kesakitan. Padahal itu persoalannya di kulit, sakit pinggang. Jadi misalnya herpes di apa namanya di dermatum L3 L4 gitu ya. Lu panasnya itu wah orang bisa kesiksa gara-gara herpes zoster itu. Satu misalnya dari kulit. Terus lapisan di bawah kulit itu. Kalau terjadi radang pada aponerosis atau pada fasia, itu juga menimbulkan sakit. Ya. Lemak di bawah kulit itu juga kalau infeksi di situ bisa menimbulkan sakit itu ya. Lemak di bawah kulit. Apalagi otot, makin ke dalam ya otot. Sakit otot, tegang, sprain atau apa namanya, luka ya. Sprain itu adalah robek itu. Robek. Itu menimbulkan nyeri pinggang juga gitu ya. Nyeri pinggang. Lebih ke dalam lagi gitu ya. Fasia yang bagian dalam gitu. Apalagi lebih ke dalam lagi peritoneum. Peritoneum di pinggang bisa menimbulkan nyeri pinggang gitu. Terus jeroan itu juga bisa menimbulkan sakit pinggang. Misalnya ginjal, entah itu infeksi, entah itu batu, keluhannya sakit pinggang gitu ya. Selain ginjal, batu ureter. Batu ureter itu juga gitu. Sakit pinggang, cuman bedanya kalau batu di ureter itu sakitnya tuh dari ke belakang itu tembus ke depan, ke daerah udel, ke daerah umbilikus, ke daerah pusar gitu ya. Itu jadi kalau nyerinya itu dari belakang itu terus tembus ke bagian pusar gitu. Itu tipikal adalah nyeri karena ada batu di ureter atau masalahnya di ureternya itu ya. Meskipun bukan batu gitu. Nah, terus kemudian salah satunya ya gangguan jadi banyak sakit pinggang itu banyak sebabnya. Dari 100 orang sakit pinggang, hanya 4 yang gara-gara HNP itu. Ya, itu HNP. Nah, HNP itu apakah? Kalau ada orang HNP terus kejepit sarafnya itu harus dioperasi? Ya nggak harus itu. Kenapa? Kabar baiknya HNP pinggang atau HNP servikal leher itu kan HNP itu bisa di mana-mana, bisa di pinggang, bisa di leher gitu ya. HNP itu kalau terjadi itu kabar baiknya itu tidak bahaya. Tidak ada orang mati gara-gara HNP dulu, nggak ada gitu. Yang ada kesiksa ya gitu. Wah, kesiksa. Jadi HNP itu kayak kerikil dalam sepatu gitu. Nggak bikin mati tapi ganggu gitu ya itu. Nah itu jadi persoalannya. Jadi karena itu tidak berbahaya gitu, tidak mengancam nyawa, ya nggak harus operasi gitu. Alternatif memang operasi kalau misalkan sudah terdesak hebat, operasi itu adalah pilihan yang paling bagus, alternatif yang paling bagus. Tapi bukan satu-satunya alternatif itu. Banyak alternatif lain. Apa misalnya minum obat gitu ya. Sakit minum obat. Sakit lagi, ya minum obat lagi. Hilang. Sakit minum obat. Sampai kapan? Sampai bosan minum obat. Kalau sudah bosan operasi gitu. Ya gitu.
Ya, itu apalagi fisioterapi, boleh di fisioterapi gitu ya, dipanasi, diangeti, terus kemudian disetrum dikit-dikit ya, Hmm. dirangsang dikit-dikit gitu ya, supaya mengalihkan sakitnya. Boleh, boleh gitu ya. Kalau sakit ya fisioterapi lagi, sakit lagi. Sampai kapan? Sampai bosen. Kalau sudah bosen operasi Operasi. gitu ya, ya. Operasinya sekarang operasi HNP itu ya nggak kayak dulu. Sekarang itu pakai mikroskop, pakai endoskop itu. Irisannya cuma 1 senti gitu ya. Nah, habis operasi 6 jam setelah operasi boleh pulang gitu Hmm. ya. 6 jam setelah operasi harus jalan gitu ya. Harus itu. Nah, itu adalah operasi. Tapi sekali lagi orang dengan HNP yang dari 100 HNP itu, yang indikasi operasi cuma 4 itu. Jadi Hmm. sedikit sekali. Jadi sedikit sekali orang HNP itu sebetulnya yang memerlukan operasi. Loh, siapa yang memerlukan operasi adalah orang-orang yang sial. Oh, gitu ya itu. Kenapa orang bisa HNP? Sial gitu. Loh iya, loh beneran sial itu. Misalnya, dok, apakah ini gara-gara angkat-angkat berat ya dok? Lah itu pak kuli-kuli di pasar yang nggak ada yang sakit, ya sampean sial aja gitu ya. Iya kan Bahwa katanya angkat, loh salah iya. ngangkat gitu Salah kan ngangkat loh, posisinya. kok salah ngangkat opo gitu ya. Ya sial aja gitu ya. Jadi ya, bahwa beban berat itu merupakan faktor pencetus atau penyebab HNP, iya faktor. Salah satu faktor. Tetapi yang namanya HNP itu adalah multifaktor gitu ya. Misalnya, secara genetik memang anulus fibrosusnya itu banyak tempat-tempat yang lokus minoris atau lemah yang gampang mencodot. Gitu. Lah apa enggak nasib namanya Iya. itu ya. Secara genetik gitu. Loh, secara genetik kan berarti saudaranya secara genetik ada. Nah, yang sakit cuma dia, ya sial Ya. aja gitu ya. Sial gitu. Postur tubuh gitu ya. Lah ya memang kalau kamu berangkang kayak monyet ya nggak bakalan HNP gitu ya. Emang benar sih bahwa penyakit HNP itu dikarenakan secara evolusioner kita itu dari merangkak terus kemudian kita Berdiri. tegak itu jalan itu. Kalau kamu niru jalannya gorila, Dani, kamu nggak bakal HNP itu. Tapi tanganmu sakit, gorila tangan melakukan ini gitu ya itu. Karena nggak Itu ada yang tekanan namanya. tadi dok. Dia Lah iya melangkah ada. karena nggak ada tekanan. Ya Oh, nggak ada, tidak ada beban pada yang namanya nukleus beban. apa intervertebral disc itu, diskus intervertebralisnya itu. Jadi ya jadi nggak ada HNP HNP. gitu ya. Tetapi dari sekian banyak orang yang indikasi operasi cuma 4% itu. Dari berapa orang HNP dari seluruh orang sakit pinggang? 4% itu ya. Berapa berapa dari orang yang HNP memerlukan operasi? 4%. Jadi berapa dari 100 orang, dari orang yang pernah sakit pinggang, berapa persen orang yang memerlukan operasi HNP? 0,4% dikalikan 4%, jadi 0,016% itu ya, sedikit itu ya. Itu yang sakit yang namanya hernia nukleus pulposus itu ya. Jadi ya tidak semua nyeri pinggang itu akibat HN. hernia nukleus pulposus itu ya. Ada enggak penyakit lain di tulang belakang yang menyebabkan sakit pinggang tapi bukan nukleus pulposus? Banyak itu ya, banyak misalnya spondylolistesis. Jadi antara dua tulang itu dia tidak rapat, jadi Minggir. dia bisa geser gitu ya. Tidak stabil, itu namanya spondylosis atau spondylolistesis itu. Geser. Wih, itu sakit itu. Itu jangankan jalan, berubah posisi dari tengkurap ke terlentang itu dia kesakitan itu ya. Kesakitan itu ya. Dari berdiri ke duduk sakit gitu ya. Dari duduk ke berdiri sakit itu. Nah, itu tanda-tandanya kalau itu bukan HNP, itu adalah
stenosis. Tapi kalau stenosis ringan gitu ya, kurang dari 10% ya nggak perlu operasi gitu. Tetapi kalau kemudian dengan istilahnya dengan dengan terapi konservatif tetap kesakitan, ya udahlah ya, pilihan terbaiknya adalah operasi. Operasi sekarang itu tidak seperti dulu gitu ya. Nah, aku tahun 80-an itu lihat operasi HNP itu mikir, ini orang ini nanti bisa jalan kok, didedeli gitu ya, laminanya bener loh, tahun 80-an barbar banget itu. Itu yang namanya lamina, diambil semua, didedel, itu diambil itu. Jadi nggak punya laminanya itu, makanya laminektomi namanya itu, laminektomi itu ya. Laminanya diambil, kemudian namanya diskusnya itu diambil semua. Waktu itu aku mikir, lah ini orang ini apa bisa jalan ya gitu. Ternyata bisa. Tidak ada bantalan dong. Nggak ada bantalan, dikeruk bantalan, tapi bisa jalan itu ya. Bisa itu. Jadi tahun 80 pertama kali lihat orang operasi HNP itu tahun 84 itu. Sampai habis operasi itu saking penasaran ya dan tak ikuti di ruangan. Nah, zaman segitu itu orang kalau habis operasi HNP 2 minggu dia itu harus bed rest. 2 minggu. Tapi waktu habis operasi tak takoni, aku tanya deh, Pak sakit Pak? Enggak gitu. Sudah enggak sakit gitu. Padahal ya diedel-edel. Namanya, wah bener lah itu. Walah yang namanya tulangnya itu dipotong semua itu. Dipotong beneran, laminektomi, dijebol laminanya itu. Gak apa-apa ya orang tanpa lamina itu. Terus 2 minggu kemudian dia berdiri, dia nggak sakit itu, bisa jalan itu. Tahun segitu loh, tahun 84. Kalau sekarang sudah zamannya mikroskop, zamannya endoskop itu, terus itu kita itu tulangnya nggak diapa-apain, betul itu ya. Jadi masuk itu melalui yang intervertebral, itu ada yang namanya ligamentum flavum. Ligamentum itu jaringan ikat itu ya. Nah itu dilobangi, jaringan ikatnya itu dipotong, masuk ke yang namanya hernianya, terus hernianya yang menonjol aja yang dipotong, bukan semua diskusnya diambil gitu. Yang menonjol dipotong sehingga tidak ada lagi jepitan gitu. Itu yang dilakukan sekarang gitu. Nah, tapi kalau misalnya pertanyaannya apa hubungannya hernia tadi dengan postur gitu. Memang ada postur-postur tertentu yang memperberat kalau ada HNP. Misalnya ini gawe sepatu jinjit high heel itu. Yeah. High heel itu ya. Lah kalau orang HNP pakai high heel, itu cari perkara sakit itu ya. Itu cari penyakit, cari perkara itu ya. Sudah ada HNP, dia pakai gaya-gayaan pakai high heel, ya makin sakit gitu ya. Tapi apakah high heel menyebabkan HNP? Enggak. Itu. Postur tubuh lah. Postur tubuh tidak ada postur tubuh yang membuat HNP itu tidak ada itu. Ya itu. Karena itu adalah multifaktor. Tapi kalau sudah HNP, postur tubuh tertentu itu menyebabkan makin sakit gitu ya. Iya gitu ya. Misalnya apa? Nyetir gitu ya. Sudah tahu HNP, nyetirnya itu kayak pembalap F1 gitu ya, makin sakit gitu ya. Tangannya jejak, kakinya lurus, itu tidak sehat gitu ya. Untuk orang yang sakit HNP. Misalkan orang yang sakit HNP nyetir tuh dulu kayak supir truk atau supir bis gitu. Itu adalah posisi yang paling posisi yang paling nyaman untuk penderita HNP. Berarti kalau nyetir ya. Duduk kayak di kursi gitu ya. Nah itu ya, kayak orang itu, kayak supir bis sama supir truk gitu. Sikilnya karo munggah. Iya, sikilnya iso jigrang, iso itu ya. Itu benar itu. Jadi supir bis, nah makanya supir itu adalah posisi duduk nyetir yang paling nyaman untuk jarak jauh dan waktu yang lama. Lo bayangin aja, itu ya orang supir-supir bis itu berjam-jam loh ya.
bisa dari misalnya dari Surabaya sampai ke misalnya ke Bandung gitu. Iya itu. Ya, berangkat sore jam 3 gitu ya dari Surabaya sampai Bandung di tahun 80-an itu jam 5 pagi gitu ya. Lewat Cirebon terus lewat Subang gitu ya, lewat apa namanya? Sumedang. Terus lewat itu ya lewat Sumedang terus mau Cibiru itu. Ya, lewat Cibiru itu. Ya, lewat Cibiru itu tempatnya atau apa namanya? Di situ itu nggak apa-apa itu. Ya kalau aku dulu kalau naik bis itu di sampingnya supir di sana aku di sini lihat gitu. Jadi aku langsung lihat gitu. Di depan itu lihat itu. Kayak nyupir gitu. Saya juga kayak nyupir gitu, Dok. Nah, orang mabuk. Kayak nyupir gitu lah. Aku nggak tidur, semalaman juga nggak tidur. Tak ajak ngomong-ngomongan aja supirnya, padahal ada tulisan dilarang bicara dengan supir. Gitu. Aku pernah dan naik bis itu terus bapaknya itu orang Bandung namanya Asep itu. Pak Asep punya anak enggak? Punya. Lah kasihan anaknya. Kenapa? Enggak boleh ngomong sama bapaknya gitu. Kok bisa? Dilarang ngomong sama supir. Bicara dengan supir. Dilarang bicara dengan supir. Lah anaknya apa? Anaknya kan nggak bisa ngomong-ngomongan. Iya, nek ngomong ya jadi sopir Dok. Lah iya. Nah itu. Nah itu yang namanya HNP ya tadi ya. Jadi posisi sopir bis sama supir truk itu adalah posisi nyetir yang paling membantu atau paling sehat untuk penderita HNP. Oh, kalau misalnya enggak ada sakit ya enggak apa-apa, kamu model Lewis Hamilton nyetir F1 itu ya enggak apa-apa gitu. Tapi kalau HNP wes ojo gaya-gayaan gitu. Kalau diganjel pakai bantal gitu membantu nggak, Dok? Misalnya diganjel pakai bantal dulu, ya, gitu kan. Gini. Yang paling penting itu adalah mencari posisi yang paling nyaman. Memang nggak ada sih posisi yang nyaman kalau sudah ada orang HNP terus kemudian kejepit. Nggak ada yang nyaman gitu lah ya. Ya, berdiri sakit, jongkok sakit, duduk sakit. Yang paling tidak sakit itu ya posisi gorila itu loh. Setengah jongkok, setengah bungkuk, setengah iya kayak gorila bongkok gitu. Itu paling nyaman dari sekian banyak yang tidak nyaman itu. Jadi itu adalah HNP itu. Nah, ya kali lagi HNP itu multivariabel gitu. Genetik ada, load ya, beban ada, degeneratif juga ada. Tapi tidak semua orang degeneratif mengalami degeneratif proses terus sakit ya enggak lah. Dari sekian orang yang tua yang sakit HNP adalah orang-orang yang sial gitu ya. Sial. Gitu. Jadi ya orang sial itu ya kamu ngapain aja lah, sial ya sakit. Meskipun kamu mengklaim beriman dan beramal soleh ya sial aja lah. Kamu kira orang yang sudah beriman nggak bisa sial apa gimana ya sial aja gitu. Ya itu adalah HNP. Gitu ya Dan. Oke, berarti kan gini Dok, beberapa teman bidan itu kan memang kan bidan itu kan kalau nolong partes itu kan kalau sambil bungkuk gitu kan Dok. Padahal kan kala dua itu kan cuma sebentar sebenarnya gitu kan. Jadi pas metu bayi itu kan cuma sebentar. Cuman memang kadang posisinya itu yang mungkin tadi yang dokter bilang memperberat. Mungkin dia sudah ada riwayat gitu kan. Tapi ya itu tadi Dok, akhirnya banyak yang mengalami begitu udah berumur gitu ya Dok, baru kerasa gitu pinggangnya sakit KB gitu kan. Terus ya tadi didiagnosa HNP, terus akhirnya bahkan ada yang operasi Dok. Ini kan tadi dokter bilang tahun tahun 90-an tahun berapa tadi 90-an ya Dok yang operasi tahun berapa sih tadi? Yang operasi di bedah laminektomi ya. Laminektomi iya. Itu kan tahun 80-an. Nah, itu kan dokter bilang tuh di bedah sekarang kan cuman saya tanya pun cuman sedikit. Kasarannya dia 6-8 jam udah bisa disuruh duduk latihan mobilitas itu Dok. Nah teman saya itu kemarin tuh tahun 2000
2017-18 dok, itu benar-benar 2 minggu itu nggak bisa ngapa-ngapain dok, gitu. Padahal kan nggak dipikir kan zamannya udah maju gitu kan tadi yang dokter bilang gitu. Ternyata ya tadi nggak semua dokter itu sudah update gitu ternyata. Nah masih ada ternyata teman saya yang 2 minggu itu benar-benar nggak bisa gerak terus dan harus pakai apa penyangga Korset. gitu pakai korset gitu dok. Kayak gitu kan ngeri gitu dok. Nah kebetulan ini saya pernah jatuh dari kursi, jatuhnya jatuh duduk, jadi kursi sing iso gerak itu tadi sial, kursi yang bisa geser gitu. Nah saya kan nahan anakku biar nggak jatuh, kaki nahan kedorong, akhirnya saya yang jatuh ke bawah, jatuh duduk. Itu bener-bener yang sakitnya luar biasa dok. Seminggu nggak ada keluhan dok. Habis itu kalau saya kerjanya pura dong bungkuk Siti itu baru ada keluhan. Nah sempet tadi yang dokter bilang mau tidur sakit, mau dari duduk ke tidur sakit, dari tidur ke duduk juga sakit. Dicek nih dok sama ke di apa namanya di ronsen di radiologi, nggak ada fraktur di pinggang, di pinggulnya nggak ada fraktur, cuman di situ kemungkinan ada ketegangan ototnya aja gitu. Ya. Nah sekarang ya hilang dewe sih memang betul gitu. Cuman memang tadi kalau saya apa kerjanya terlalu agak lama bungkuk, misalnya nyapu resik-resik latar tuh dok, terus agak lama itu memang agak pegel gitu. Berarti memang nggak perlu. Terus gini dok, ada yang bilang terapi apa? Bisa ini ada yang nanya nih TMS efektif atau enggak. Terus sama teman saya itu terapinya renang dok, benar nggak dok? Apa? Renang, disuruh renang. Salah satunya itu benar nggak? Sama ini ada yang bertanya TMS itu apa sih dok? Yang TENS itu bukan dok? Yang itu, oke. Itu efektif nggak dok? Ya lihat-lihat sakitnya. Kalau sakitnya ringan ya bisa. Kalau sakitnya jepitannya hebat ya nggak bisa gitu. Gitu ya. Renang itu menyehatkan, tapi renang itu bukan obat ya. Ya sama dengan itu loh, air ASI itu menyehatkan, tapi ASI itu bukan obat. Gitu. Oke. Lo nggak bisa gitu. Menyembuhkan HNP dengan renang. Yo orang tuh biasa mikirnya kebalik-balik itu ya gitu ya. Bahwa renang itu olahraga bisa membuat sehat, iya. Tetapi renang menyembuhkan penyakit, itu hanya orang gendeng yang mikir kayak gitu. Ya. Bukan obat, tidak ada penyakit yang disembuhkan dengan olahraga. Nggak ada. Ya. Nggak ada itu. Renang itu adalah olahraga yang disarankan untuk penderita HNP pinggang. Kenapa? Karena olahraga renang adalah satu jenis olahraga yang tidak memberi beban tambahan kepada kolumna vertebralis itu. Kalau kamu berdiri gini, ya itu kolumna vertebralisnya itu kena beban. Tapi kalau kamu gini kan enggak gitu. Jadi untuk memperkuat otot-otot pinggang dengan olahraga, renang itu aman atau tidak memberikan beban tambahan. Tapi ya bukan lantas renang itu menyembuhkan HNP loh. Senengannya mikir diwolak-walik itu loh ya itu. Cara mikirnya itu loh ya. Sama. Bahwa ASI itu sehat untuk bayi, tapi ASI itu bukan obat. Loh kalau sakit demam itu bukan ASI obatnya gitu ya. Itu kebiasaan mikir dibolak-balik itu. Makanya nek duwe rambut iku nang kene kayak gini yo ngono. Gara itu kirane walik-walik itu. Makanya yang takon dok. Tadi kalau yang TMS tadi gimana dok? Efektif nggak TMS? Lo ya lihat sakitnya, ya sama aja. Aku tanya deh misalnya paracetamol atau paracetamol atau apa namanya konstan efektif enggak untuk menyembuhkan sakit gigi? Aku tanya gitu.
Lah ya Yo, lihat sakit iya. giginya itu loh, ya gitu loh. Oh, ya, Mengurangi itu. rasa nyerinya aja gitu Nah, kan, Dok. iya efektif enggak loh. Meskipun rasa nyerinya, nek abses untung Oh loh, mbok iya, kayak konstan sak gudeg ya itu sakit mari-mari. itu loh ya, Ya gitu ya. disedot Itu absesnya. pertanyaannya sama. Hmm. TMS itu efektif sama. Konstan itu efektif enggak untuk menyembuhkan sakit gigi? Lo ya lihat sakit giginya kalau sampai radang abses di apa Hmm. namanya di radiknya, oh kamu minum Ya, obat apa nggak namanya itu sembuh-sembuh. apa konstan apotik ya tetap sakit itu ya. Untalan apotik apotik ya ngono ya. Nah, untuk tahu nih dok, HNP kita membahayakan atau tidak, itu pemeriksaannya apa dok? Sekali lagi ya, tidak ada HNP yang membahayakan. Tidak Oh ada. iya, maksudnya gini dok, tingkat keparahannya dalam arti gini, tingkat Ya, mengganggunya gitu loh dok. ya itu sekarang itu yang paling jelas. Jadi ya pemeriksaan ya MRI paling kelihatan ada HNP apa enggak itu MRI gitu ya. MRI sakit pinggang ya MRI pinggang di lehernya ya Di apa leher ya. MRI servikal gitu. Jadi itu ketahuan Hmm. itu HNP gitu. Oke dok. Nah ini dok ada yang Ini nanya, tindakan yang rekomen untuk operasi HNP ini saya nggak paham nih dok. lihat-lihat HNP-nya. Oh, lihat-lihat HNP-nya. Iya. Oke. PLD, PLDD, BES itu efektif atau efektif untuk jenis HNP tidak semua itu ya. Ini Misalnya metode ya dok? HNP metode itu. Makanya Oke. tidak ada metode benar, metode salah itu tidak ada. Metode itu Tepat atau tidak? digunakan untuk kondisi yang cocok gitu. PLD kalau misalnya gangguannya itu di true lateral gitu, itu bagus itu PLDD gitu. Tapi kalau di tengah itu ya, terus kemudian ada kanal stenosis itu, lo yang nggak bisa gitu ya, karena misalnya itu hipertrofi faset gitu, lo ya harus dilonggarin. Nah, PLDD dia tidak bisa melakukan foraminotomi kalau foraminnya menyempit gitu ya. Jadi tindakan operasi HNP menggunakan PLD ya lihat-lihat itu. Makanya kalau ke dokter itu tanya, enak sebaiknya apa? Bukan dok di sini bisa nggak? Itu banyak ya. Yang namanya pasien kemelintir, wakeh itu ya. Gitu. Dok di sini bisa nggak PLDD? Bisa, tapi nggak bisa untuk sampean gitu. Itu. Loh, untuk saya yang paling cocok apa dok? Yang paling cocok lambemu di plester. Itu paling cocok. Kakean ngomong gitu. Banyak pasien yang tak gitu kan itu banyak. Lu banyak. Lu kasih tahu ngotot. Saya PLDD bisa nggak dok? Bisa. Tapi nggak cocok untuk sampean. Yang cocok untuk saya apa dok? Yang paling cocok lambemu dilakban. Itu bisa cocok gitu. Sering aku menemukan pasien itu sering gitu. Pasiennya kabur dok. Loh, kalau pasiennya kabur, kamu yang butuh aku, tidak sebaliknya. Sorry ya, itu. Jual mahal ya. Oh, nah, dokes nggak boleh baperan. Kamu yang butuh aku nggak butuh kamu pergi sono. Gitu. Oke dok, ini ada yang nanya yang dikit. Kan tadi jarene Ical lho, kacang lho. Kacang koro, kakean cangkemku, kakean pekoro. Kacang koro jadi Mas Ical. Dok, kacang koro apa? kacang pekoro. Dok, kalau tadi kan MRI, boleh nggak dok misalnya dia ada rasa keluhan mungkin HNP di bagian leher gitu kan dok? Boleh nggak dia di MRI jika ada implan metal di tulang tengkorak yang pernah fraktur dan pecahannya yang lepas itu dengan implan titanium, boleh nggak dok? Loh, kalau titanium nggak apa-apa. Titanium itu kan apa namanya inert ya, titanium inert barang tubuh, terus kemudian dia bebas untuk magnet, nggak apa-apa itu ya titanium. Nek baja ya nggak boleh gitu ya. Steel itu nggak boleh, aluminium nggak boleh. Oke.
Dok, ini ada yang nanya lagi nih. Nggak ketok. Myelomalacia dapat sembuh nggak dengan operasi, Dok? Lo ya lihat sebabnya lo Oke. ya. Oke, Gitu. lihat sebabnya lagi. Tapi pada umumnya myelomalacia itu yang dikarenakan infeksi radang, ya obatnya bukan operasi, bukan. Kasih obat Gitu. radang. Ya, itu. Tapi kalau gangguannya itu gangguan-gangguan anatomis, penekanan, kompresi, lah ya bisa dengan operasi, gitu ya. Ya, betul nggak, Dok? Orang yang HNP itu dia tidurnya harus di tempat yang keras. Saya pernah dengar nih kayak gitu. Yang rata. Enggak. Oke. Enggak. Tempat keras, tempat empuk, kalau nyaman nggak apa-apa. Oh gitu. Tidak membuat lebih nyaman, tidak membuat lebih bagus, enggak gitu ya. Apa ini kata Mas Ical, pakai adamantium biar kayak Wolverine. Iya, biar kayak Wolverine tuh, The X-Men gitu. Ical itu termasuk orang lek nang teko nawa tak anu lakban lambini. Kacang koro kuwi mau. Kacang koro. Wah, ngan cangkem golek perkara iku. Dok, untuk mencegah supaya kita nggak kena HNP tadi, Dok. Apa, Dok? Ada nggak? Apa? Mencegah. Untuk mencegah, iya, supaya kita nggak kena HNP. Ya selain sial tadi sih, Dok, kan dokter bilang ya sial kena HNP. Ya yang nggak ada sih gitu ya, wis lah itu nggak ada pencegahan, nggak ono itu ya itu. Atau ya mati muda umur 11 tahun mati itu ya. Terus jadi loro. Gitu. Nah, iya nggak sakit gitu ya. Oh ini Mas Ical nanya, kalau pakai matras latex sehat nggak? Menyehatkan nggak? Loh ya latex. Latex apa? Itu latex terbuat dari apa? Kondom apa ya apa cal? Kondom latex. Itu ya aneh-aneh kok. Dok, aneh-aneh aja. Saya sudah MRI, kena HNP lumbar tahun 2001, nggak operasi. Setahun ini lutut saya sakit dan lemah. Apa ada hubungan HNP apakah ada hubungan dengan HNP saya? Loh ya difoto lagi itu tahun 2001. Oh iya itu ya. Iya. Tahun 2001 sudah ya, tadi. Tahun itu loh. Yang tadi dokter bilang tadi. Lah iya, tahun 2001 loh. Ono ndak foto musim tahun 90 coba deloken ngono ya. Apa hari iki ngono. Ternyata bener yang dokter bilang tadi kan. Bayangin aja itu. 22 tahun baru periksa gitu ada. 22 tahun itu ya. Bayangin aja foto 22 tahun. Loh ya di MRI lagi. Kira-kira ada nggak fotomu MRI yang tahun 98 atau 90 gitu? Ada pertanyaan itu kartol. Ada kartol ada itu. Saya apa ya dok? Fermentasi kaya wine. Tahun 2001. Dok, ini kalau yang usia udah di atas 50 tahun itu bagusnya tidur di kasur. Ini benar nih, kasur ortopedi atau latex. Kan kasur itu kan dijual nih, ada yang kasur ortopedi, kasur apa. Itu tuh ngaruh nggak sih, Dok? Nggak. Berarti cuman dagangan wae ya? Iya, kamu tidur di pinggir pantai pasir, nggak apa-apa, pokoknya enak. Gitu. Nggak ada. Gitu. Tapi memang dok, rego kasur larang karo murah ya beda dok. Oh iya mesti ae, mesti ae. Kan niku lek nang hotel itu, memang beda loh. Gini ya, kamu kalau misalkan apa ya, misalkan ya merek lah ya, sebut merek Tempur gitu ya. Iya. Lalu kalau Tempur aja ada yang matrasnya itu 8 cm, ada yang 11 cm, ada yang 15 cm. Matrasnya kok itu sudah ada spring bed, sempuk ditambahi matras mana gitu. Tapi jane ono jok rame-rame. Mamaku ngono lek turu itu lho. Ono aja. Ono gitu. Tapi ada orang itu yang tidur itu harus di kasur tertentu itu ono tuh. Manjane setengah mati ada itu ada. Ono lah itu. Ada itu. Nah, enggak ono kayak iso turu. Iya, lo bener itu ya. Padahal ya perasa aku lek ndelok wong iku turu iku ya turu. Tapi begitu pagi-pagi itu mengeluh. Pegel. Enak lah, sopo lah. Ya itu pokoknya pertama kali begitu masuk hotel itu, sing disekeli kasure gini itu.
Wong sik Tapi urip memang lho. betul loh dok. Wong sik ono iku. Sampai Iya, saiki mestine iku. Sampai saiki. Sampai sekarang beneran itu. Hotel itu pertama kali masuk yang dipegang itu kasur. tempat tidurnya. Oh. Iya. Kalau sudah masuk terus kasurnya gak enak tuh dia harus protes saya minta pindah lah, wopo lah. Itu dari Ya, dulu, mulai tahun 60 udah kayak gitu. Gitu. nggak apa-apa dok, kalau wong ono kok. Oh. Loh iya, tapi ya ngerepoti lah itu. Turu Tapi aja memang ada itu. yang gitu dok. Kalau Ada. nggak Model cocok betul ampun lah betul. itu. Ono ada yang kayak gitu. Cuman ya, apakah itu lebih sehat ya? Untuk misalkan untuk tulang belakang ya enggak itu. Kalau Ya. misalnya dok dengan kualitas tidur tadi berpengaruh nggak? Misalnya tuh akhirnya kita tidurnya jadi enak gitu. Oh iya, misalkan emang sih ada ada tempat tidur yang apa namanya, yang enak itu ada gitu. Memang empuk gitu Iya. ya, itu kayak tidur di kapas gitu, bener blus gitu ya, ada gitu. Tapi ya apakah itu lebih sehat? Ya enggak juga gitu. Ono rego ono rupo ancen gitu ya. Ya iyalah ya, memang iya gitu. Kalau yang mahal itu ya lebih enak dari yang murah itu biasa. Iya. Nek ono sing wis larang gak enak ya goblok kon gak iso milih ngono. Ya none kuwi kok dok, aja ngono to. Lah wis elek larang ngono ya. Wis sial banget. Wis oleh sing elek larang ra gatel sial Siap. banget kan. Dok, ini dia ada yang nanya kalau sudah HNP sebaiknya MRI itu setiap berapa tahun sekali, Dok? Apakah kalau Ya nggak nggak ada nyeri dia juga. nggak perlu MRI? Ya kalau kemudian tidak bertambah keluhannya atau tidak ada keluhan ya udah nggak usah Oke. gitu ya. Tapi kalau misalkan ini baru operasi kok setahun ya sakit lagi ya MRI MRI. lagi Oke. gitu Ada ya. ini nggak sih, Dok? Ada apa namanya ambang batasnya, misalnya nggak boleh sering dalam waktu M berapa jedanya? MRI itu kamu sehari 8 kali, 16 Nggak kali tahu. ya enggak apa-apa, asal kamu bisa bayar aja mahal ya Iya, itu. iya. Ya itu. Kalau mau MRI 16 kali ya enggak apa-apa, wong itu magnet kok kayak bumi Oke. ini ya. Magnet bumi. Itu MRI paling banyak itu 3 Tesla. Bumi itu berapa Tesla coba? Itu Iya, kamu kena magnet bumi ya enggak apa-apa iya, gitu. iya. Apalagi cuma 3 Tesla gitu. Ya, enggak ada masalah. Asal bayar itu mahal gitu ya. Iya, Dok. Baik, Dok. Ini kurang 5 menit tengkas. Oke, Eh, ya. Oke, Dok. Eh, apa namanya, nanti minta lanjut lagi, Dok. Yang fertility itu saya pengen nanya gitu ya, Dok ya. Oke, Soalnya ya. sampai kebetulan saya waktu itu di RSCM itu, Dok, sampai ada tulisannya kelas hipno. Hipno fertility. Serius, Dok, itu di RSCM. Tanya nih. Beneran itu di RSCM, Dok, ada tulisannya. Gitu, Ampun, ampun. hipnofertility. Hipnovertera. Oh, ampun. Lah, Dok. Aduh. Aduh. Tapi ini tuh bener-bener suka gitu, Dok. Jadi ada yang eh, everything oke, dicek semuanya oke, hormon oke gitu. Sampai IVF itu kan sebenarnya udah kasarannya loh, wis jadi kan, Dok, udah jadi embrio gitu loh. Udah berkembang gitu. Terus nanti kok tiba-tiba sampai nggak berhasil gitu kan, yo malah inggelani regane larang gitu kan, Dok ya. Nanti kita bahas itu ya, Dok ya. Boleh, oke. Boleh. Gini loh ya, gini. Kalau dokter tidak menemukan sesuatu yang abnormal, bukan berarti masalahnya itu nggak ada. Dokternya aja nggak nemu, gitu loh. Saya pernah sampai dibilang ada faktor X gitu loh, Dok. Faktor X yang Itu kan tidak. sekedar bilang nggak tahu aja kok susah sih, gitu loh. Oke, ya wes simpen, Dok. Kita belum tahu Visualnya gitu disimpan ya. saya. Wah iya itu. Coba kapan-kapan ya oleh mobilmu bane bocor hipnotisan itu pakai hipnoterapi. Oh, nambani bannya gak bisa loh kok nambani infertility pakai hipnoan. Ya gak masuk akal loh. Iya deh, Dok, simpen saya visualnya, Ya, Dok. Nanti kita oke atur ya waktu wis. lagi ya, Dok. Matur Oke. suwun sangat. Selamat Ya, malam. ya.
Buku Gans, Germs and Steel karya Jared Diamond bagian 3, dari makanan ke kuman, bedil dan baja. Bab 11, Anugerah Maut Ternak. Dinarasikan ulang oleh Jendela Ilmu. Kini kita telah menelusuri bagaimana produksi pangan muncul di beberapa sentra dan bagaimana produksi pangan menyebar dengan laju tidak merata dari tempat-tempat itu ke daerah-daerah lain. Perbedaan-perbedaan geografis itu merupakan bagian penting jawaban mendasar bagi pertanyaan Yali mengenai mengapa bangsa-bangsa berbeda akhirnya memiliki tingkat kekuasaan dan pengaruh yang sedemikian berbeda. Tapi produksi pangan sendiri bukan penyebab langsung. Dalam pertarungan 1 lawan 1, petani telanjang tak punya keunggulan apa-apa atas pemburu pengumpul telanjang. Justru salah satu bagian penjelasan mengapa petani berkuasa adalah populasi lebih padat yang bisa disokong produksi makanan. Dalam pertarungan, 10 petani telanjang jelas punya keunggulan dibandingkan 1 pemburu pengumpul telanjang. Satu bagian lain penjelasan adalah bahwa para petani maupun pemburu pengumpul tidaklah telanjang, setidaknya tidak secara perumpamaan. Para petani cenderung menghembuskan napas yang berisi kuman-kuman yang lebih berbahaya, memiliki persenjataan dan baju zirah yang lebih bagus, memiliki teknologi yang secara umum lebih dikdaya, dan hidup di bawah pemerintahan tersentralisasi dengan elit melek aksara yang lebih mampu menjalankan perang penaklukan. Oleh karena itu, 4 bab berikut akan menggali bagaimana penyebab mendasar produksi pangan mendatangkan penyebab-penyebab langsung berupa kuman, kemelek-aksaraan, teknologi, dan pemerintah tersentralisasi. Saya memperoleh contoh tak terlupakan mengenai salah satu tautan yang menghubungkan ternak dan tanaman pangan dengan kuman berupa satu kasus di rumah sakit yang saya pelajari dari seorang dokter teman saya. Ketika teman saya masih merupakan seorang dokter muda yang belum berpengalaman, dia dipanggil ke salah satu kamar rumah sakit untuk menangani sepasang suami istri yang stres gara-gara suatu penyakit misterius. Yang menambah parah, pasangan itu susah berkomunikasi satu sama lain, juga dengan teman saya. Sang suami adalah seorang laki-laki kecil dan pemalu, menderita pneumonia yang disebabkan oleh suatu mikroba yang tidak teridentifikasi, dan hanya bisa berbahasa Inggris terbatas. Yang bertindak sebagai penerjemah adalah istrinya yang cantik, khawatir akan kondisi suaminya dan ketakutan karena lingkungan rumah sakit yang tidak akrab baginya. Teman saya juga stres gara-gara sudah seminggu bekerja terus di rumah sakit, dan gara-gara mencoba mencari tahu faktor-faktor risiko tidak umum yang mungkin menyebabkan penyakit aneh itu. Stres tersebut menyebabkan teman saya lupa segala sesuatu yang telah diajarkan kepadanya mengenai kerahasiaan pasien. Dia melakukan kesalahan parah, yaitu meminta si perempuan menanyai suaminya apakah dia pernah punya pengalaman seksual yang mungkin menyebabkan infeksi itu. Di depan mata sang dokter, sang suami merona, berusaha memberanikan diri sehingga dia malah tampak semakin kecil, mencoba menyembunyikan diri di balik spraynya, dan tergagap-gagap menjawab dalam suara yang nyaris tak terdengar. Istrinya mendadak menjerit marah dan berdiri menjulang di hadapan sang suami. Sebelum si dokter sempat menghentikannya, si istri menyambar sebuah botol logam berat, menghatamkannya dengan penuh amarah ke kepala sang suami, dan buru-buru pergi dari kamar itu. Agak lama sebelum si dokter berhasil menyadarkan sang suami, dan lebih lama lagi untuk meminta sang suami, dengan bahasa Inggrisnya yang patah-patah, memberitahukan apa yang telah dia katakan sampai-sampai istrinya mengamuk begitu. Perlahan-lahan muncullah jawabannya, dia mengaku berhubungan seksual berulang-ulang dengan domba saat mengunjungi peternakan keluarga belum lama ini. Barangkali itulah penyebab dia tertular mikroba misterius. Kasus itu tampaknya hanyalah kejadian nyata tapi langka dan tidak punya makna penting yang lebih luas. Namun sebenarnya kasus itu mencontohkan satu topik besar yang sangat penting, penyakit manusia yang berasal dari hewan. Sangat sedikit orang yang cinta domba dalam pengertian birahi seperti pasien yang tadi itu. Namun sebagian besar orang mencintai hewan kesayangan kita secara platonis, misalnya anjing dan kucing kita. Sebagai masyarakat, tampaknya kita jelas memiliki kecintaan besar terhadap domba dan ternak kita, kalau dilihat dari betapa banyaknya yang kita pelihara. Misalnya, pada saat sensus belum lama ini, 17.085.400 penduduk Australia demikian mencintai domba sehingga mereka memelihara 161.600.000 ekor. Sebagian di antara kita orang dewasa, dan terlebih lagi anak-anak kita, terjangkit penyakit menular dari hewan kesayangan kita. Biasanya penyakit itu hanya gangguan kecil saja, namun segelintir telah berevolusi menjadi sesuatu yang jauh lebih serius. Pembunuh utama umat manusia dalam sejarah modern, cacar, flu, tuberkulosis, malaria, pes, campak, dan kolera, adalah penyakit menular yang berevolusi dari penyakit hewan,
Walaupun sebagian besar mikroba yang bertanggung jawab atas penyakit-penyakit epidemik kita sendiri anehnya kini hanya menyerang manusia saja. Karena selama ini menjadi pembunuh terbesar manusia, penyakit juga merupakan kekuatan pembentuk sejarah yang amat menentukan. Sampai Perang Dunia 11, lebih banyak korban perang yang mati akibat mikroba yang tersebar akibat perang daripada luka karena pertempuran. Semua sejarah militer yang mengagung-agungkan jenderal-jenderal besar hanyalah kelewat menyederhanakan kenyataan yang memukul ego. Pemenang perang masa lalu tidak selalu bala tentara dengan jenderal dan senjata terbaik, melainkan seringkali hanyalah yang menularkan kuman paling berbahaya kepada musuh-musuh mereka. Contoh paling kelam peran kuman dalam sejarah berasal dari penaklukan Amerika oleh orang-orang Eropa yang diawali dengan pelayaran Columbus pada 1492. Meskipun ada sedemikian banyak penduduk asli Amerika yang menjadi korban para conquistador Spanyol yang haus darah, jauh lebih banyak lagi yang menjadi korban mikroba Spanyol yang lebih haus darah. Mengapa pertukaran kuman jahat antara Amerika dan Eropa sedemikian tidak seimbang? Mengapa bukan penyakit pribumi Amerika yang justru merenggut nyawa banyak penyerbu dari Spanyol, menyebar ke Eropa, dan membinasakan 95% populasi Eropa? Pertanyaan-pertanyaan serupa timbul dari kemusnahan banyak bangsa pribumi lainnya akibat kuman-kuman Eurasia, juga kemusnahan para calon conquistador Eropa di wilayah tropis Afrika dan Asia. Dengan demikian, berbagai pertanyaan mengenai asal-usul hewani penyakit manusia berada di balik pola terbesar sejarah manusia, dan di balik sejumlah permasalahan paling penting dalam kesehatan manusia saat ini. Ambil contohnya AIDS, penyakit manusia yang menyebar secara eksplosif, yang tampaknya telah berevolusi dari virus yang berdiam dalam tubuh monyet-monyet liar Afrika. Bab ini akan diawali dengan mendalami apa itu penyakit, dan mengapa sejumlah mikroba telah berevolusi sehingga membuat kita sakit, sementara kebanyakan spesies makhluk hidup lain tidak menyebabkan kita sakit. Kita akan mengkaji mengapa banyak penyakit menular yang paling akrab dengan kita timbul sebagai epidemi atau wabah, misalnya epidemi AIDS yang kita alami saat ini, dan epidemi maut hitam, wabah bubonic pest, di zaman pertengahan. Kita kemudian mengkaji bagaimana nenek moyang mikroba yang sekarang hanya menyerang manusia berpindah dari hewan inang aslinya. Terakhir, kita akan lihat bagaimana wawasan mengenai asal-usul hewani penyakit-penyakit menular kita membantu menjelaskan pertukaran kuman bersejarah yang nyaris hanya satu arah antara orang-orang Eropa dan penduduk asli Amerika. Wajarlah kalau kita terbiasa berpikir tentang penyakit hanya dari sudut pandang kita. Apa yang bisa kita lakukan untuk menyelamatkan diri dan membunuh mikroba? Ayo bantai biang keroknya, sebodoh amat apa motif mereka. Tapi secara umum dalam kehidupan, untuk mengalahkan musuh, kita harus memahaminya. Dan hal itu sangat benar adanya dalam bidang kedokteran. Oleh karena itu, mari mulai dengan menyisihkan untuk sementara bias manusia kita dan mempertimbangkan penyakit dari sudut pandang mikroba. Bagaimanapun, mikroba juga produk seleksi alam, seperti kita. Manfaat evolusioner apa yang mikroba peroleh dari membuat kita sakit yang aneh-aneh? Misalnya membuat alat kelamin kita gatal-gatal atau kita kena diare? Lagi pula mengapa mikroba harus berevolusi sampai bisa membunuh kita? Hal tersebut sangat membingungkan dan membahayakan diri, sebab mikroba yang membunuh inangnya yang membunuh dirinya sendiri. Pada dasarnya, mikroba berevolusi seperti spesies-spesies lain. Evolusi menyeleksi individu-individu yang paling efektif dalam menghasilkan anak dan membantu mereka menyebar ke tempat-tempat yang cocok untuk hidup. Bagi mikroba, penyebaran bisa didefinisikan secara matematis sebagai jumlah korban baru yang terinfeksi untuk setiap pasien awal. Jumlah itu bergantung kepada berapa lama setiap korban bisa menginfeksi korban baru, dan seberapa efisien mikroba itu berpindah dari satu korban ke korban lain. Mikroba mengembangkan beraneka ragam cara untuk menyebar dari satu orang ke orang lain, dan dari hewan ke manusia. Kuman yang lebih jago menyebar akan meninggalkan lebih banyak keturunan dan akhirnya lebih unggul dalam seleksi alam. Banyak gejala penyakit kita sebenarnya merupakan cara-cara sejumlah mikroba cerdas yang kurang ajar itu memodifikasi tubuh atau perilaku kita sehingga kita menjadi anak buah mereka dalam menyebarkan mikroba. Cara paling tidak pakai repot bagi kuman untuk menyebar adalah menunggu saja sampai dia ditularkan secara pasif ke korban berikutnya. Itulah strategi yang dipraktikkan oleh mikroba yang menanti sampai satu inang dimakan oleh inang berikutnya. Misalnya bakteri Salmonella, yang menjangkiti kita bila kita memakan telur atau daging yang sudah terinfeksi. Cacing penyebab trikinosis, yang menyebar dari babi ke kita dengan cara menunggu kita menjagal si babi dan memakannya tanpa dimasak dengan benar. Serta cacing penyebab Ascariasis, yang terkadang menulari orang-orang Jepang dan Amerika penggemar sushi yang menyantap ikan mentah. Parasit-parasit itu berpindah ke tubuh seseorang dari hewan yang dimakan. Namun virus yang menyebabkan penyakit tawa, kuru, di dataran tinggi Papua dahulu berpindah dari satu orang yang dimakan ke orang lain.
Kuru ditularkan oleh kanibalisme, ketika bayi-bayi penduduk dataran tinggi melakukan kesalahan fatal menjilat jari mereka setelah bermain-main dengan otak mentah yang ibu mereka baru saja potong dari almarhum korban kuru yang sedang menunggu giliran dimasak. Sejumlah mikroba bukan menunggu sampai inang lamanya untuk mati dan dimakan, melainkan menumpang di ludah serangga yang menggigit inang yang lama dan terbang untuk mencari inang baru. Tumpangan gratis bisa disediakan oleh nyamuk, pinjal, kutu, atau lalat tsetse yang menyebarkan malaria, pes, tipes, atau penyakit tidur. Muslihat paling jahat bagi penularan pasif diterapkan oleh mikroba yang berpindah dari seorang perempuan ke janin yang dikandung, sehingga menginfeksi si bayi sejak dia lahir. Dengan muslihat itu, mikroba yang bertanggung jawab atas sifilis, rubella, dan kini AIDS menimbulkan dilema etika yang menyiksa batin orang-orang yang mengimani bahwa alam semesta pada dasarnya adil. Kuman-kuman lain boleh dikata mengurus segala sesuatu dengan tangan sendiri. Mereka memodifikasi anatomi atau kebiasaan inang mereka sedemikian rupa sehingga mempercepat penularan mereka. Dari perspektif kita, luka menganga di alat kelamin akibat penyakit menular seksual seperti sifilis sungguh hal menjijikan yang membuat malu. Tapi dari sudut pandang mikroba, luka semacam itu adalah alat berguna untuk merekrut bantuan inang dalam memasukkan mikroba ke dalam rongga tubuh inang baru. Serupa dengan itu, lepuhan kulit yang disebabkan oleh cacar menyebarkan mikroba melalui sentuhan tubuh langsung ataupun tidak, terkadang secara sangat tidak langsung. Seperti ketika orang-orang kulit putih Amerika yang bertekad memusnahkan penduduk asli Amerika, pembangkang, mengirimi hadiah berupa selimut-selimut yang sebelumnya digunakan oleh pasien cacar. Yang lebih hebat lagi adalah strategi yang dijalankan oleh mikroba influenza, selesma biasa, dan pertusis, batuk rejan, yang merangsang korban untuk batuk atau bersin, sehingga meluncurkan awan mikroba ke arah calon inang baru. Serupa dengan itu, bakteri kolera merangsang diare parah pada korbannya yang mengantarkan bakteri ke pasokan air calon korban baru, sementara virus yang menyebabkan demam berdarah Korea menyebarkan diri melalui kencing tikus. Dalam hal memodifikasi perilaku inang, tidak ada yang mengalahkan virus rabies, yang tidak hanya masuk ke air liur anjing yang terinfeksi, melainkan juga menyebabkan si anjing jadi gila menggigit, sehingga menginfeksi banyak korban baru. Namun dalam hal usaha fisik si kuman sendiri, pemenangnya masih cacing-cacing seperti cacing tambang dan schistosoma, yang secara aktif meliang menembus kulit inang dari air atau tanah tempat larva mereka dulu dikeluarkan bersama kotoran korban sebelumnya. Dengan demikian, dari sudut pandang kita, luka di alat kelamin, diare, dan batuk-batuk adalah gejala penyakit. Dari sudut pandang kuman, itu semua adalah strategi evolusi cerdik untuk menyebarkan kuman. Makanya kuman berkepentingan membuat kita sakit. Namun mengapa kuman juga mengembangkan strategi membunuh inangnya, yang sepertinya justru merugikan dirinya sendiri? Dari sudut pandang kuman, itu hanya akibat sampingan yang tak diniatkan, sama sekali bukan penghiburan bagi kita. Dari gejala-gejala yang diderita inang yang mempromosikan penularan efisien mikroba. Betul, pasien kolera yang tak diobati mungkin akhirnya mati akibat kehilangan cairan berapa galon per hari. Tapi setidaknya untuk sementara, selama si pasien masih hidup, bakteri kolera memperoleh manfaat karena dikeluarkan ramai-ramai ke dalam pasokan air korban berikutnya. Asalkan dengan demikian setiap korban rata-rata menginfeksi lebih daripada satu korban baru, bakteri pun akan menyebar, walaupun inang pertama kebetulan mati. Kita sudah cukup mengkaji secara objektif kepentingan para kuman. Sekarang mari kembali mempertimbangkan kepentingan egois kita sendiri, tetap hidup dan sehat, yang paling baik dilakukan dengan membunuh kuman-kuman sialan itu. Salah satu tanggapan umum kita terhadap infeksi adalah meninggikan suhu badan alias demam. Lagi-lagi, kita terbiasa menganggap demam sebagai gejala penyakit, seolah-olah demam muncul begitu saja tanpa ada fungsinya. Namun pengaturan suhu tubuh berada di bawah kendali genetis kita, dan bukan terjadi hanya karena kebetulan. Segelintir mikroba lebih sensitif terhadap panas daripada tubuh kita sendiri. Dengan meningkatkan suhu tubuh, kita pun mencoba memanggang kuman-kuman itu sampai mati sebelum kita sendiri yang terpanggang. Satu lagi tanggapan umum kita adalah memobilisasi sistem kekebalan tubuh. Sel-sel darah putih dan sel-sel kita yang lain secara aktif mencari dan membunuh mikroba asing. Antibodi-antibodi spesifik yang secara bertahap kita buat untuk melawan mikroba tertentu yang menginfeksi kita menjadikan kemungkinan kita terinfeksi lagi semakin kecil setelah kita sembuh satu kali. Seperti yang kita semua ketahui dari pengalaman, ada sejumlah penyakit, misalnya flu dan selesma biasa, yang terhadapnya kita hanya punya resistensi sementara. Kita pada akhirnya bisa tertular penyakit itu lagi. Tapi melawan penyakit lain, termasuk campak, gondongan, rubella, batuk rejan,
dan cacar yang telah berhasil kita kalahkan, antibodi kita yang terangsang oleh satu kali infeksi akan menyebabkan kita kebal seumur hidup. Itulah prinsip vaksinasi, merangsang produksi antibodi tanpa kita harus mengalami sendiri penyakit itu, dengan memasukkan mikroba mati atau galur mikroba yang telah diperlemah. Sialnya, sejumlah mikroba yang cerdik tak mengalah begitu saja kepada pertahanan kekebalan kita. Sebagian telah belajar untuk menipu kita dengan mengubah potongan-potongan molekul mikroba, antigennya, yang dikenali oleh antibodi kita. Evolusi terus-menerus atau daur ulang galur-galur baru flu, dengan antigen yang berbeda-beda, menjelaskan mengapa meskipun Anda terserang flu 2 tahun lalu, ternyata itu tidak melindungi Anda dari galur berbeda yang tiba tahun ini. Malaria dan penyakit tidur bahkan lebih licik lagi karena mampu dengan cepat mengubah antigen mereka. Salah satu yang paling licik adalah AIDS, yang mengembangkan antigen-antigen baru bahkan ketika sedang menduduki tubuh seorang pasien, sehingga pada akhirnya menundukkan sistem kekebalan tubuhnya. Tanggapan pertahanan kita yang paling lamban adalah melalui seleksi alam, yang mengubah frekuensi gen-gen kita dari generasi ke generasi. Untuk nyari setiap penyakit, sejumlah orang terbukti lebih kebal secara genetis daripada orang-orang lain. Dalam wabah, orang-orang yang memiliki gen-gen resistensi terhadap mikroba tertentu berkemungkinan lebih besar untuk selamat daripada orang-orang yang tak memiliki gen-gen tersebut. Sebagai akibatnya, dalam perjalanan sejarah, populasi manusia yang berulang-ulang terpapar kepada patogen tertentu pun memiliki persentase lebih tinggi pemilik gen resistensi. Hanya karena orang-orang malang tanpa gen itu lebih kecil kemungkinannya bertahan hidup dan mewariskan gen-gen mereka kepada generasi berikutnya. Itu sih bukan penghiburan. Mungkin Anda berpikir begitu lagi. Tanggapan evolusioner tidak bermanfaat bagi orang-orang sekarat yang rentan secara genetis. Tapi itu artinya populasi manusia secara keseluruhan menjadi terlindungi lebih baik dari patogen itu. Contoh pertahanan genetik semacam itu mencakup perlindungan, yang ada harganya, yang bisa diberikan gen sel sabit, gen Tay-Sachs, dan gen kistik fibrosis kepada orang-orang Afrika berkulit hitam, Yahudi Ashkenazi, dan Eropa Utara dari malaria, tuberkulosis, dan diare akibat bakteri. Singkatnya, interaksi kita dengan kebanyakan spesies, misalnya dengan burung kolibri, tidak menjadikan kita ataupun burung kolibri sakit. Kita maupun burung kolibri tidak harus berevolusi sehingga memiliki pertahanan terhadap satu sama lain. Hubungan yang damai itu bisa bertahan karena kolibri tidak mengandalkan kita untuk menyebarkan bayi mereka ataupun menawarkan tubuh sebagai makanan. Burung kolibri berevolusi untuk memakan nektar dan serangga, yang mereka cari dengan paruh mereka sendiri. Namun mikroba berevolusi untuk melahap nutrien di dalam tubuh kita, dan mereka tak punya sayap yang membantu mereka mencapai tubuh korban baru sesudah korban pertama mati atau jadi kebal. Dengan demikian, banyak kuman mengembangkan berbagai muslihat agar bisa menyebar di antara calon-calon korban, dan banyak di antara muslihat itu adalah yang kita alami sebagai gejala penyakit. Kita juga mengembangkan kontra muslihat kita sendiri, yang ditanggapi oleh kuman dengan mengembangkan kontra-kontra muslihat. Kita dan patogen-patogen kita kini terkunci dalam lomba evolusioner yang semakin meningkat, dengan kematian salah satu kontestan sebagai harga yang harus dibayar oleh yang kalah, dan dengan seleksi alam berperan sebagai wasit. Sekarang mari kita pertimbangkan bentuk kontes itu. Blitzkrieg atau perang gerilya? Anggaplah ada seseorang yang menghitung jumlah kasus penyakit menular tertentu di suatu daerah geografi, dan mengamati bagaimana angka itu berubah seiring waktu. Pola yang timbul sangat berbeda di antara berbagai penyakit. Untuk penyakit tertentu, misalnya malaria dan cacing tambang, kasus baru muncul setiap bulan pada setiap tahun di daerah yang terserang. Tapi yang disebut penyakit epidemik tidak menyebabkan kasus untuk waktu yang lama. Kemudian banyak sekali kasus, kemudian tidak menyebabkan kasus lagi untuk beberapa lama. Di antara penyakit-penyakit epidemik semacam itu, influenza adalah salah satu yang akrab sekali dengan sebagian besar orang Amerika, karena ada tahun-tahun tertentu yang sangat parah bagi kami, namun merupakan tahun-tahun hebat bagi virus influenza. Epidemi kolera menyerang dengan selang waktu yang lebih panjang, dengan epidemi Peru 1921 sebagai yang pertama mencapai dunia Barn pada abad ke-20. Walaupun epidemi influenza dan kolera masa kini menempati halaman pertama surat kabar, epidemi yang terjadi dahulu, sebelum kedokteran modern muncul, jauh lebih menakutkan. Epidemi paling parah dalam sejarah manusia adalah epidemi influenza yang membunuh 21 juta orang pada akhir Perang Dunia Pertama. Maut hitam, wabah pes, membunuh seperempat penduduk Eropa antara 1346-1352, dengan jumlah korban jiwa mencapai 70% di sejumlah kota. Ketika rel kereta Pasifik Kanada dibangun menembus Saskatchewan pada awal 1880-an, para penduduk asli Amerika provinsi itu, yang sebelumnya tak banyak bersentuhan dengan orang kulit putih dan kuman-kuman mereka, tewas akibat tuberkulosis dengan laju luar biasa, 9% per tahun.
Penyakit-penyakit menular yang mengunjungi kita sebagai epidemi, bukan sedikit demi sedikit namun konstan, memiliki beberapa kesamaan ciri. Pertama-tama, penyakit-penyakit itu menyebar dengan cepat dan efisien dari satu orang yang terinfeksi ke orang-orang sehat di sekitarnya, dengan hasil seluruh penduduk pun terpapar dalam waktu singkat. Yang kedua, mereka adalah penyakit akut, dalam waktu singkat, kita mati atau sembuh sepenuhnya. Yang ketiga, orang-orang mujur di antara kita yang berhasil sembuh, menghasilkan antibodi yang menjadikan mereka kebal terhadap serangan kembali penyakit itu untuk waktu yang lama, barangkali sepanjang hayat. Terakhir, penyakit-penyakit itu cenderung terbatas pada manusia. Mikroba-mikroba penyebabnya cenderung tidak hidup di tanah atau dalam tubuh hewan lain. Keempat sifat itu berlaku bagi apa yang orang-orang Amerika anggap penyakit-penyakit epidemi akut yang akrab pada masa kanak-kanak, antara lain campak, rubella, gondongan, batuk rejan, dan cacar. Alasan mengapa kombinasi keempat sifat itu cenderung menyebabkan penyakit menyerang sebagai epidemi mudah dipahami. Dalam bentuk disederhanakan, inilah yang terjadi. Penyebaran cepat mikroba, dan terjadinya gejala secara cepat, berarti bahwa setiap orang dalam populasi manusia setempat dengan cepat terinfeksi, dan karenanya segera mati atau malah sembuh dan kebal. Tidak tersisa seorang pun yang hidup yang masih bisa diinfeksi. Namun karena mikroba tidak bisa hidup selain di dalam tubuh manusia hidup, penyakit itu pun hilang sendiri, sampai sekumpulan bayi baru mencapai usia yang rentan, dan sampai seorang penderita penyakit itu tiba dari luar untuk memulai epidemi yang baru. Contoh klasik tentang bagaimana penyakit semacam itu terjadi sebagai epidemi adalah sejarah campak di kepulauan terisolasi di Atlantik yang bernama Faru. Satu epidemi campak parah mencapai Faru pada 1781 dan lantas hilang, meninggalkan kepulauan itu bebas campak sampai seorang tukang kayu yang terinfeksi penyakit itu tiba dengan kapal dari Denmark pada 1846. Dalam 3 bulan, nyaris semua penduduk Faru berjumlah 7.782 jiwa telah terserang campak dan telah meninggal atau sembuh, menyebabkan virus campak hilang lagi sampai tiba epidemi berikutnya. Penelitian menunjukkan bahwa campak cenderung lenyap dalam populasi manusia yang berjumlah di bawah 500 juta jiwa. Hanya di populasi yang lebih besar penyakit itu bisa bergeser dari satu daerah lokal ke daerah lain, sehingga bertahan cukup lama sampai terlahir cukup banyak bayi di daerah yang terinfeksi pertama kali dan campak bisa kembali ke sana. Yang berlaku bagi campak di Faru juga berlaku bagi penyakit-penyakit menular akut lain yang akrab dengan kita di seluruh dunia. Untuk mempertahankan kelangsungan diri, mereka perlu populasi manusia yang cukup besar dan hidup cukup berdekat-dekatan, sehingga akan tersedia kumpulan anak baru yang rentan terhadap infeksi itu pada saat si penyakit seharusnya sudah menyusut. Oleh karena itu, campak dan penyakit-penyakit serupa juga dikenal sebagai penyakit kerumunan. Jelaslah penyakit kerumunan tidak bisa terus-menerus ada dalam kelompok-kelompok kecil, pemburu pengumpul dan petani tebang bakar. Seperti yang dikonfirmasi oleh pengalaman modern tragis orang-orang Indian Amazon dan penduduk Kepulauan Pasifik, nyaris seluruh suku tumpas gara-gara epidemi yang dibawa oleh seorang pengunjung dari luar, karena tak ada seorang pun di suku itu yang memiliki antibodi melawan mikroba tersebut. Misalnya, pada musim dingin 1902, epidemi disentri yang dibawa oleh seorang pelaut di atas kapal pemburu paus Active membunuh 51 dari 56 orang Eskimo Saddler Mute, sekelompok orang yang hidup sangat terisolasi di Pulau Southampton, Arktika, Kanada. Selain itu, campak dan sejumlah penyakit anak-anak kita lainnya lebih mungkin membunuh orang dewasa yang terinfeksi daripada anak-anak, dan semua orang dewasa di suku itu rentan terhadap mereka. Sementara itu, orang Amerika modern jarang terserang campak ketika dewasa, sebab kebanyakan dari mereka terserang campak atau telah divaksinasi sewaktu anak-anak. Setelah membunuh nyaris semua anggota suku itu, epidemi lantas menghilang. Ukuran populasi kecil suku tersebut menjelaskan bukan hanya mengapa epidemi yang diperkenalkan dari luar tidak bisa bertahan di situ, namun juga mengapa tidak pernah terjadi evolusi penyakit epidemi di masyarakat mereka sendiri yang bisa menulari pengunjung. Bukan artinya semua populasi kecil manusia bebas dari penyakit menular. Mereka juga mengalami infeksi, namun hanya jenis-jenis tertentu. Sebagian diantaranya disebabkan oleh mikroba yang mampu mempertahankan diri sendiri dalam tubuh hewan atau dalam tanah, sehingga penyakit itu tidak hilang melainkan terus ada untuk menginfeksi orang. Misalnya, virus demam kuning dibawa oleh monyet liar Afrika, dan karena itu selalu bisa menginfeksi populasi manusia desa di Afrika, dan terbawa dalam perdagangan budak lintas samudra sehingga menginfeksi monyet dan manusia dunia baru. Ada lagi infeksi pada populasi kecil manusia yang berupa penyakit kronis seperti lepra dan patek.
Oleh karena penyakit-penyakit itu bisa memakan waktu lama sekali untuk merenggut nyawa korbannya, si korban tetap hidup sebagai reservoir mikroba untuk menginfeksi anggota-anggota lain sukunya. Misalnya, cekungan Karimui di dataran tinggi Papua, tempat saya bekerja pada 1960-an, dihuni oleh populasi terisolasi yang terdiri atas beberapa ribu orang, dengan tingkat kejadian lepra tertinggi di dunia, sekitar 40%. Terakhir, populasi kecil manusia juga rentan terhadap infeksi tidak mematikan yang kita tidak bisa jadi kebal terhadapnya, dengan akibat orang itu bisa terinfeksi lagi setelah sembuh. Contohnya adalah infeksi cacing tambang dan banyak parasit lainnya. Semua jenis penyakit ini, khas populasi kecil manusia, pastilah penyakit-penyakit tertua uniat manusia. Penyakit-penyakit itu adalah yang bisa berevolusi dan bertahan selama jutaan tahun pertama sejarah evolusi kita, ketika seluruh populasi manusia masih kecil dan terpecah-pecah. Penyakit-penyakit itu juga ada pada atau serupa dengan penyakit kerabat liar terdekat kita, kera-kera besar Afrika. Sementara itu, penyakit kerumunan, yang kita bahas sebelumnya, hanya bisa timbul dengan mengumpulnya populasi manusia yang besar dan padat. Terbentuknya populasi semacam itu diawali oleh bangkitnya agrikultur yang dimulai sekitar 10.000 tahun lalu dan kemudian semakin cepat seiring kemunculan kota-kota yang dimulai beberapa ribu tahun silam. Bahkan, waktu yang telah dipastikan sebagai saat kelahiran banyak penyakit menular yang akrab dengan kita ternyata belum terlalu lama berlalu. Sekitar 1600 SM untuk cacar, seperti disimpulkan dari bekas-bekas cacar pada sebuah mumi Mesir, 400 SM untuk gondongan, 200 SM untuk lepra, 1840 M untuk epidemi polio, dan 1959 untuk AIDS. Mengapa kebangkitan agrikultur menyebabkan evolusi penyakit kerumunan penginfeksi kita? Salah satu alasan yang baru disebutkan adalah agrikultur menjaga kelangsungan populasi manusia yang jauh lebih padat daripada gaya hidup berburu mengumpulkan, rata-rata 10-100 kali lipat. Selain itu, para pemburu pengumpul sering berpindah tempat dan meninggalkan tumpukan kotoran mereka di tempat lama bersama kumpulan mikroba dan larva cacing. Namun petani hidup menetap di tengah limbah mereka sendiri, sehingga memberikan jalan pendek bagi mikroba dari tubuh satu orang ke air minum orang lain. Sejumlah populasi petani bahkan semakin mempermudah bakteri dan cacing dalam kotoran mereka untuk menginfeksi korban-korban baru, dengan mengumpulkan tahi dan air kencing yang lantas disebarkan sebagai pupuk di ladang tempat manusia bekerja. Agrikultur irigasi dan peternakan ikan menyediakan kondisi-kondisi kehidupan yang ideal bagi siput yang membawa skiastosiasis dan cacing hati yang melayang menembus kulit kita sewaktu kita melintasi air yang mengandung kotoran manusia. Petani menetap dikelilingi bukan hanya oleh kotoran mereka sendiri melainkan juga oleh hewan pengerat pembawa penyakit, yang terpikat oleh simpanan makanan para petani. Lahan hutan yang dibuka oleh petani Afrika juga menjadi habitat berkembang biak yang ideal bagi nyamuk pembawa malaria. Bila kebangkitan pertanian merupakan berkah bagi mikroba kita, kebangkitan kota itu berkah yang lebih besar lagi, sebab semakin banyak manusia yang hidup berdempet-dempetan dalam kondisi sanitasi yang bahkan lebih parah lagi. Baru pada awal abad ke-20 populasi-populasi perkotaan Eropa akhirnya bisa menjaga kelangsungan diri sendiri. Sebelum itu, imigrasi terus-menerus kaum tani sehat dari pedesaan dibutuhkan untuk menggantikan kematian terus-menerus para penghuni kota akibat penyakit kerumunan. Satu lagi berkah adalah perkembangan jalur-jalur niaga dunia, yang pada masa Romawi sudah secara efektif menghubungkan populasi-populasi di Eropa, Asia, dan Afrika Utara menjadi satu lahan berkembang biak raksasa bagi mikroba. Pada waktu itulah cacar akhirnya mencapai Roma, sebagai wabah Antoninus, yang membunuh jutaan warga Romawi antara 165 dan 180 M. Serupa dengan itu, wabah pes muncul pertama kali di Eropa sebagai wabah Justinianus, 54243 M. Namun wabah itu baru menghantam Eropa dengan kekuatan penuh sebagai epidemi maut hitam pada 1346 M, ketika jalur baru perniagaan darat dengan Cina menyediakan sarana pergerakan cepat sepanjang sumbu timur barat Eurasia menuju Eropa bagi kulit bulu berkutu dari daerah-daerah Asia Tengah yang terserang wabah. Sekarang, pesawat-pesawat jet kita bahkan mempercepat penerbangan-penerbangan antar benua yang menempuh jarak paling jauh menjadi lebih singkat daripada durasi kelangsungan penyakit menular manusia apapun. Begitulah ceritanya bagaimana satu pesawat Aerolíneas Argentinas, yang mampir di kota Lima di negara Peru pada 1991, bisa mengantarkan lusinan orang yang terserang kolera pada hari yang sama ke kota saya, Los Angeles, lebih daripada 4.800 km jauhnya dari Lima. Peningkatan eksplosif perjalanan yang dilakukan oleh orang-orang Amerika, dan imigrasi ke Amerika Serikat, mengubah masyarakat Amerika Serikat menjadi kuali percampuran lain, kali ini, bagi berbagai mikroba yang sebelumnya kita remehkan hanya sebagai penyebab penyakit eksotik di negara-negara jauh. Dengan demikian,
Ketika populasi manusia menjadi cukup besar dan terpusat, kita mencapai tahap dalam sejarah ketika kita pada akhirnya menyebabkan evolusi dan mempertahankan kelangsungan penyakit-penyakit kerumunan yang hanya menyerang spesies kita sendiri. Namun kesimpulan itu menyajikan sebuah paradoks. Kalau begitu sebelumnya penyakit-penyakit itu tidak mungkin pernah ada. Mereka justru berevolusi sebagai penyakit-penyakit baru. Dari mana datangnya penyakit-penyakit baru itu? Belakangan ini bermunculan bukti dari penelitian molekuler terhadap mikroba-mikroba penyebab penyakit itu. Bagi banyak mikroba yang bertanggung jawab atas penyakit-penyakit yang hanya menyerang manusia, kini ahli biologi molekuler bisa mengidentifikasi kerabat terdekat mereka. Ternyata kerabat kuman penyakit manusia juga penyebab penyakit kerumunan menular, namun yang hanya ditemukan pada berbagai spesies hewan ternak dan kesayangan kita. Di antara hewan, penyakit epidemi juga membutuhkan populasi besar yang padat, dan tak sembarangan menyerang hewan. Epidemi terutama terbatas pada hewan sosial yang menyediakan populasi besar yang dibutuhkan. Oleh karena itu, sewaktu kita mendomestikasi hewan sosial, misalnya sapi dan babi, mereka sudah terserang oleh penyakit epidemi yang menanti untuk berpindah ke kita. Misalnya, virus campak berkerabat paling dekat dengan virus penyebab rinderpest. Penyakit epidemi jahat itu menyerang sapi dan banyak hewan pemamah biak liar, tapi tidak menyerang manusia. Campak sendiri tidak menyerang sapi. Kemiripan dekat virus campak dengan virus rinderpest menunjukkan bahwa tampaknya virus hewan pemamah biak itu berpindah dari sapi ke manusia, dan kemudian berevolusi menjadi virus campak dengan mengubah sifat-sifatnya agar beradaptasi terhadap kita. Perpindahan itu sama sekali tidak mengejutkan, mengingat banyak petani yang hidup dan tidur dekat dengan sapi dan kotoran, air seni, napas, luka, dan darah sapi. Keakraban kita dengan sapi telah berlangsung selama 9.000 tahun sejak kita mendomestikasi sapi. Cukup waktu bagi virus rinderpest untuk menemukan kita di dekat tempat mereka berada. Seperti yang diilustrasikan tabel 11. 1. Penyakit-penyakit menular lain yang akrab dengan kita dapat ditelusuri juga ke penyakit hewan-hewan sahabat kita. Mengingat betapa dekatnya kita dengan hewan-hewan yang kita sayangi, pastilah kita dibombardir terus-menerus oleh mikroba mereka. Para penyerbu itu disaring oleh seleksi alam. Dan hanya segelintir di antaranya berhasil mengukuhkan diri sebagai penyakit manusia. Survei cepat terhadap penyakit-penyakit masa kini memungkinkan kita menentukan keempat tahap dalam evolusi penyakit khusus manusia dari penyakit hewan. Tahap pertama diilustrasikan oleh lusinan penyakit yang sekali-sekali menulari kita secara langsung dari hewan kesayangan dan ternak kita. Misalnya saja demam cat scratch, felinosis, dari kucing kita, leptospirosis dari anjing kita, psittacosis dari ayam dan kakatua kita, serta brucellosis dari sapi kita. Kita juga mungkin terserang penyakit dari hewan liar, misalnya tularemia yang menulari pemburu yang menguliti kelinci liar. Semua mikroba itu masih berada pada tahap awal evolusi menjadi patogen khusus manusia. Mereka belum ditularkan secara langsung dari satu orang ke orang lain, dan bahkan perpindahan dari hewan ke kita tetap jarang. Dalam tahap kedua, yang tadinya patogen hewan berevolusi sehingga ditularkan langsung dari orang ke orang dan menyebabkan epidemi. Tapi epidemi itu lenyap karena berbagai alasan, misalnya disembuhkan oleh pengobatan modem, atau berhenti ketika semua orang di sekitar situ telah terinfeksi dan sudah menjadi kebal atau meninggal dunia. Misalnya, sebuah demam yang sebelumnya tak diketahui, disebut demam onyong-nyong, muncul di Afrika Timur pada 1959 dan menulari beberapa juta orang Afrika. Demam itu barangkali timbul dari virus monyet dan ditularkan ke manusia oleh nyamuk. Fakta bahwa pasien sembuh dengan cepat dan menjadi kebal terhadap serangan lebih lanjut membantu menyebabkan penyakit itu lenyap dengan cepat. Yang lebih dekat bagi orang Amerika adalah demam Fort Bragg, sejenis penyakit leptospiral baru yang mewabah di Amerika Serikat pada musim panas 1942 dan dengan segera hilang. Satu penyakit fatal yang lenyap karena alasan berbeda adalah penyakit tawa atau kuru di Papua, yang ditularkan oleh kanibalisme dan disebabkan oleh virus yang bekerja lambat, tanpa seorang pun pernah sembuh darinya. Kuru nyaris memusnahkan ke-20.000 anggota suku Fore di Papua Nugini, sampai penegakan kendali pemerintah Australia pada sekitar 1959 mengakhiri kanibalisme dan penularan kuru. Catatan-catatan kedokteran disarati rekaman berbagai penyakit yang tidak mirip penyakit apapun yang dikenal di masa kini, namun yang dulu pernah menyebabkan epidemi mengerikan dan kemudian lenyap secara sama misteriusnya seperti datangnya. Penyakit keringat Inggris,
yang menyapu dan menakutkan Eropa antara 1485 dan 1522. Serta, keringat Picardi, di Prancis abad ke-18 dan ke-19 hanyalah dua di antara banyak penyakit epidemik yang hilang lama sebelum kedokteran modern menyusun metode untuk mengidentifikasi mikroba penyebabnya. Tahap ketiga dalam evolusi penyakit-penyakit utama kita direpresentasikan oleh patogen yang tadinya menyerang hewan, telah memantapkan diri pada manusia, belum, lenyap, dan masih berkemungkinan menjadi pembunuh besar-besaran umat manusia. Masa depan masih belum jelas bagi demam Lassa, yang disebabkan oleh sejenis virus yang barangkali berasal dari hewan pengerat. Demam Lassa pertama kali teramati pada 1969 di Nigeria, di mana patogen itu menyebabkan penyakit fatal yang sedemikian menular sampai-sampai rumah sakit Nigeria ditutup ketika satu saja kasus muncul. Yang lebih termantapkan adalah penyakit Lyme, yang disebabkan oleh bakteri Spirochete yang kita dapat dari gigitan tungau yang dibawa tikus dan rusa. Walaupun kasus-kasus pertama pada manusia di Amerika Serikat baru muncul pada 1962, penyakit Lyme sebenarnya sudah mencapai proporsi epidemik di banyak bagian Amerika Serikat. Masa depan AIDS, yang berasal dari virus monyet dan pertama kali terdokumentasi pada manusia sekitar tahun 1959, bahkan lebih aman lagi, dari sudut pandang si virus. Tahap terakhir evolusi adalah penyakit-penyakit epidemi utama yang telah lama termantapkan dan kini terbatas pada manusia. Penyakit-penyakit itu pastilah yang lestari secara evolusioner di antara jauh lebih banyak patogen yang mencoba melompat dari hewan ke kita, dan sebagian besar gagal. Apa yang sebenarnya terjadi pada tahap-tahap itu? Sewaktu penyakit yang hanya menyerang hewan berubah menjadi penyakit yang hanya menyerang manusia? Satu perubahan melibatkan perubahan vektor perantara. Ketika mikroba yang mengandalkan vektor sejenis arthropoda agar bisa menular berpindah ke inang lain, maka mikroba itu mungkin terpaksa mencari arthropoda baru juga. Misalnya, tifus tadinya ditularkan dari tikus ke tikus oleh pinjal tikus, yang cukup untuk sementara untuk memindahkan tifus dari tikus ke manusia. Pada akhirnya, mikroba tifus menemukan bahwa kutu tubuh manusia menawarkan metode yang jauh lebih efisien untuk berpindah secara langsung dari manusia ke manusia. Sekarang setelah sebagian besar orang-orang Amerika tak lagi terserang kutu, tifus telah menemukan rute baru untuk memasuki tubuh kita, dengan menginfeksi bajing terbang Amerika Utara Timur dan kemudian berpindah ke tubuh orang-orang yang lotengnya dihuni bajing terbang. Singkatnya, penyakit merepresentasikan evolusi yang sedang berjalan, dan mikroba beradaptasi melalui seleksi alam terhadap inang dan vektor baru. Namun dibandingkan dengan tubuh sapi, tubuh kita memiliki sistem pertahanan, kutu, kotoran, dan proses-proses kimiawi yang berbeda. Dalam lingkungan baru itu, mikroba harus berevolusi mengembangkan cara-cara baru untuk hidup dan memperbanyak diri. Dalam beberapa kasus yang instruktif, dokter atau dokter hewan mampu mengamati mikroba yang mengevolusikan cara-cara baru itu. Kasus yang dipelajari paling baik adalah apa yang terjadi ketika Myxomatosa menyerang kelinci Australia. Virus Myxo, yang tadinya mendiami tubuh satu spesies kelinci liar Brazil, teramai menyebabkan epidemi mematikan pada kelinci domestik Eropa, yang merupakan spesies berbeda. Oleh karena itu, virus tersebut sengaja diintroduksi ke Australia pada 1950 dengan harapan bisa mengenyahkan wabah kelinci Eropa, yang dengan bodohnya diintroduksi pada abad ke-19 di benua tersebut. Pada tahun pertama, Myxo menyebabkan tingkat kematian yang menyenangkan bagi para petani Australia, sebesar 99,8% pada kelinci-kelinci yang terinfeksi. Sayangnya bagi para petani, tingkat kematian itu kemudian turun menjadi 90% pada tahun kedua, dan akhirnya menjadi 25%, menciutkan harapan melenyapkan kelinci dari Australia. Masalahnya adalah virus Myxo berevolusi demi kepentingannya sendiri, yang berbeda dari kepentingan kita maupun kelinci. Virus itu berubah sehingga membunuh lebih sedikit kelinci dan memungkinkan kelinci yang terinfeksi hidup lebih lama sebelum mati. Sebagai akibatnya, virus Myxo yang tidak begitu mematikan menyebarkan bayi virus ke lebih banyak kelinci daripada Myxo aslinya yang sangat ganas. Untuk contoh serupa pada manusia, kita hanya perlu tengok evolusi mengejutkan sifilis. Kini, bila mendengar kata sifilis kita biasanya langsung mengaitkannya kepada dua hal,
yaitu lepuhan di alat kelamin dan penyakit yang berkembang dengan sangat lambat, menyebabkan kematian banyak korban yang tidak diobati baru setelah bertahun-tahun. Tapi ketika sifilis tercatat untuk pertama kali secara jelas di Eropa pada 1495, bintil-bintilnya seringkali ditemukan di sekujur tubuh dari kepala sampai lutut, menyebabkan daging rontok dari wajah manusia, dan menyebabkan kematian dalam beberapa bulan. Pada 1546, sifilis telah berevolusi menjadi penyakit dengan gejala-gejala yang kita kenal baik sekarang. Tampaknya, seperti juga myxomatosis, bakteri Spirochaeta sifilis berevolusi untuk menjaga agar korban mereka hidup lebih lama, sehingga sempat menularkan kuman kepada lebih banyak korban. Arti penting mikroba mematikan pada sejarah manusia digambarkan dengan baik oleh penaklukan dan pemusnahan penduduk dunia baru oleh orang-orang Eropa. Jauh lebih banyak penduduk asli Amerika yang tewas di pembaringan gara-gara kuman manusia daripada di medan pertempuran gara-gara bedil dan pedang Eropa. Kuman-kuman itu memperlemah pertahanan orang-orang Indian dengan membunuh sebagian besar orang Indian dan para pemimpin mereka, serta mencuutkan nyali orang-orang yang tersisa. Misalnya, pada 1519 Cortes mendarat di pesisir Meksiko bersama 600 orang Spanyol, guna menaklukkan kekaisaran Aztec yang luar biasa militeristik dengan populasi berjuta-juta jiwa. Bahwa Cortes bisa mencapai ibu kota Aztec di Tenochtitlan, lolos dengan hanya kehilangan 2/3 pasukannya, dan berhasil bertarung sampai bisa kembali ke pesisir, menunjukkan keunggulan militer Spanyol sekaligus kenaifan bangsa Aztec pada awalnya. Namun ketika serbuan Cortes yang berikutnya datang, orang-orang Aztec tak lagi sedemikian naif dan bertempur di jalanan dengan sangat ngotot. Yang memberikan orang-orang Spanyol keunggulan penentu adalah cacar, yang mencapai Meksiko pada 1520 bersama seorang budak yang terinfeksi dan datang dari Kuba Spanyol. Epidemi yang dihasilkan akhirnya membunuh nyaris separuh populasi Aztec, termasuk Kaisar Cuitlahuac. Orang-orang Aztec yang masih hidup ciut nyalinya karena penyakit misterius yang merenggut nyawa orang-orang India namun tak menyentuh orang-orang Spanyol, seolah-olah menandakan betapa orang-orang Spanyol tak bisa dikalahkan. Pada 1618, populasi awal Meksiko sebesar 20 juta jiwa telah menukik tajam menjadi sekitar 1,6 juta. Pizarro juga bernasib mujur seperti itu ketika dia mendarat di pesisir Peru pada 1531 dan dengan 168 prajurit menaklukkan kekaisaran Inca yang berpenduduk jutaan jiwa. Untungnya bagi Pizarro dan malangnya bagi orang-orang Inca, cacar air telah tiba melalui darat pada sekitar 1526, menewaskan banyak sekali penduduk Inca, termasuk Kaisar Huayna Capac dan ahli waris tahtanya. Seperti yang kita lihat di bab 3, kekosongan tahta itu menyebabkan dua putra lain Huayna Capac, Atahualpa dan Huascar, terlibat dalam perang saudara yang Pizarro manfaatkan untuk menaklukkan bangsa Inca yang terpecah belah. Ketika kami di Amerika Serikat berpikir mengenai masyarakat-masyarakat dunia baru yang penduduknya paling banyak pada 1492, biasanya yang teringat hanyalah masyarakat Aztec dan Inca. Kita lupa bahwa Amerika Utara saat itu juga menyokong masyarakat-masyarakat Indian berpenduduk banyak di tempat yang paling logis, lembah Mississippi, di mana sejumlah lahan pertanian terbaik kami saat ini berada. Tapi dalam kasus itu, Conquistador tidak berperan apa-apa dalam kehancuran masyarakat-masyarakat itu. Kuman-kuman Eurasia, yang maju duluan, melakukan segalanya. Ketika Hernando de Soto menjadi conquistador Eropa pertama yang melintasi Amerika Serikat bagian timur pada 1540, dia menemukan kota-kota Indian yang sudah kosong sejak 2 tahun sebelumnya karena para penghuninya mati gara-gara epidemi. Epidemi-epidemi itu ditularkan orang-orang Indian di pesisir yang terinfeksi oleh orang-orang Spanyol yang mengunjungi pesisir. Mikroba orang-orang Spanyol menyebar ke pedalaman mendahului orang-orang Spanyol sendiri. De Soto masih bisa melihat beberapa kota Indian berpenduduk padat di tepi hilir Mississippi. Setelah ekspedisi De Soto berakhir, baru lama kemudian orang-orang Eropa kembali mencapai lembah Mississippi, namun mikroba-mikroba Eurasia ketika itu telah bercokol di Amerika Utara dan terus menyebar. Pada saat orang-orang Eropa muncul lagi di hilir Mississippi, yaitu para pemukim Prancis pada akhir 1600-an, hampir semua kota besar Indian telah lenyap. Peninggalan mereka adalah situs-situs gundukan besar di lembah Mississippi. Baru belum lama ini kita menyadari bahwa banyak masyarakat yang membangun gundukan-gundukan itu masih utuh ketika Columbus mencapai dunia baru, dan mereka runtuh, barangkali akibat penyakit, antara 1492 dan masa eksplorasi sistematik orang-orang Eropa terhadap Mississippi. Sewaktu saya masih muda,
Anak-anak sekolah Amerika diajari bahwa Amerika Utara tadinya dihuni oleh hanya sekitar 1 juta orang Indian. Angka serendah itu berguna untuk menjustifikasi penaklukan orang kulit putih atas apa yang bisa dipandang sebagai benua yang nyaris kosong. Tapi penggalian-penggalian arkeologi dan penelitian mendalam terhadap penjabaran-penjabaran yang ditinggalkan oleh para penjelajah Eropa paling awal terhadap pesisir Amerika Utara kini memunculkan angka awal sekitar 20 juta jiwa orang Indian. Untuk dunia baru secara keseluruhan, penyusutan populasi Indian dalam 1 atau 2 abad setelah kedatangan Columbus diperkirakan mencapai 95%. Para pembunuh utama adalah kuman-kuman dunia lama yang tidak pernah dihadapi oleh orang-orang Indian. Orang-orang Indian tidak memiliki kekebalan ataupun resistensi genetis terhadap kuman-kuman itu. Cacar, campak, influenza, dan tifus bersaing memperebutkan peringkat teratas dalam daftar pembunuh. Seolah-olah belum cukup, difteri, malaria, gondongan, batuk rejan, pes, tuberkulosis, dan demam kuning menyusul dalam jarak dekat. Dalam banyak kasus, orang-orang kulit putih betul-betul menyaksikan sendiri kehancuran yang terjadi ketika kuman-kuman itu tiba. Misalnya, pada 1837 suku Indian Mandan, dengan salah satu kebudayaan paling rumit di Great Plains, terserang cacar yang dibawa penumpang kapal uap yang menyusuri sungai Missouri ke arah hulu dari St. Louis. Populasi satu desa Mandan menukik dari 2.000 menjadi di bawah 40 dalam beberapa minggu. Sementara selusin lebih penyakit menular utama dari dunia lama berhasil menetap di dunia bara, barangkali tak satu pun penyakit pembunuh utama mencapai Eropa dari Amerika. Satu-satunya kekecualian barangkali adalah sifilis, yang asal-usulnya masih kontroversial. Ketidakseimbangan pertukaran kuman itu menjadi semakin mengejutkan ketika kita ingat bahwa populasi manusia yang padat adalah prasyarat bagi evolusi penyakit-penyakit kerumunan menular kita. Bila penghitungan ulang terhadap populasi dunia baru pra-Columbus betul, maka jumlahnya hanya berbeda sedikit dengan penduduk Eurasia yang sezaman. Sejumlah kota dunia baru seperti Tenochtitlan tergolong kota-kota berpenduduk paling besar pada zaman itu. Mengapa di Tenochtitlan tidak ada kuman-kuman mengerikan yang menunggu orang-orang Spanyol? Salah satu faktor yang turut berperan adalah bahwa populasi manusia yang pada ternyata muncul lebih belakangan di dunia baru daripada di dunia lama. Satu lagi adalah bahwa ketiga pusat berpenduduk paling padat di Amerika, Andes, Mesoamerika, dan lembah Mississippi, tidak pernah terhubung oleh perdagangan rutin menjadi lahan perkembangbiakan besar bagi mikroba, seperti Eropa, Afrika Utara, India, dan Cina terhubung pada zaman Romawi. Tapi faktor-faktor itu belum menjelaskan mengapa dunia baru tampaknya tak memiliki penyakit kerumunan mematikan sama sekali. Dilaporkan ada temuan DNA tuberkulosis dari mumi orang Indian Peru yang meninggal 1000 tahun lalu. Namun prosedur identifikasi yang digunakan tidak membedakan tuberkulosis manusia dari patogen kerabat eratnya, Mycobacterium bovis, yang tersebar luas pada hewan liar. Justru alasan utama kegagalan munculnya penyakit kerumunan mematikan di Amerika menjadi jelas ketika kita berhenti sejenak dan mengajukan pertanyaan sederhana. Dari mikroba apa kira-kira mereka berevolusi? Kita telah melihat bahwa penyakit kerumunan Eurasia berevolusi dari penyakit hewan kawanan Eurasia yang terdomestikasi. Sementara banyak hewan semacam itu ada di Eurasia, hanya 5 hewan seperti itu yang terdomestikasi di Amerika. Kalkun di Meksiko dan as barat daya, lama, alpak dan guinea pig di Andes, entok di Amerika Selatan tropis, dan anjing di seluruh Amerika. Kita juga melihat bagaimana ketiadaan ekstrim hewan domestik di dunia baru itu mencerminkan ketiadaan hewan liar sebagai sumber domestikasi. Sekitar 80% mamalia liar besar di Amerika punah pada akhir zaman es terakhir, sekitar 13.000 tahun lalu. Segelintir hasil domestikasi yang tersisa bagi penduduk asli Amerika kecil kemungkinannya menjadi sumber penyakit kerumunan, dibandingkan sapi dan babi. Entok dan kalkun tidak hidup dalam kawanan besar, dan mereka bukan spesies yang bisa dipeluk-peluk, seperti anak domba, dan melakukan banyak kontak fisik dengan kita. Guinea pig mungkin telah menyumbangkan sejenis infeksi trypanoma seperti penyakit Chagas atau leishmaniasis ke dalam katalog penderitaan kita, namun itu belum pasti. Pada awalnya, yang paling mengejutkan adalah ketiadaan penyakit manusia yang berasal dari lama, atau alpak, yang menggoda untuk kita anggap sebagai hewan Andes yang setara dengan ternak Eurasia. Tapi pada lama ada 4 hal yang mencegah mereka menjadi sumber patogen manusia. Mereka dipelihara dalam kawanan yang lebih kecil daripada domba, kambing, dan babi. Jumlah total mereka tidak pernah sebesar populasi ternak domestik Eurasia. Orang-orang tidak meminum, dan terinfeksi oleh susu lama, dan lama tidak dipelihara dalam ruangan dekat dengan manusia. Kontras dengan itu,
Ibu-ibu manusia di dataran tinggi Papua seringkali menyusui anak babi, dan babi maupun sapi kerap dipelihara di dalam gubuk petani. Arti penting penyakit-penyakit yang berasal dari hewan dalam sejarah membentang jauh melebihi benturan antara dunia lama dan baru. Kuman-kuman Eurasia berperan penting dalam menyusutkan jumlah penduduk asli di banyak bagian lain dunia, termasuk penghuni Kepulauan Pasifik, orang-orang aborigin Australia, dan orang-orang Khoisan, Hottentot dan Bushmen di Afrika Selatan. Jumlah kematian kumulatif orang-orang yang sebelumnya tak pernah berhadapan dengan kuman-kuman Eurasia itu berkisar dari 50% sampai 100%. Misalnya, populasi orang Indian Hispaniola menyusut dari sekitar 8 juta, ketika Columbus tiba pada 1492 M, menjadi 0 pada 1535. Campak mencapai Fiji bersama seorang kepala suku Fiji yang pulang dari kunjungan ke Australia pada 1875, lantas membunuh sekitar seperempat dari semua orang Fiji yang hidup saat itu. Setelah sebagian besar orang Fiji tewas akibat berbagai epidemi yang bermula dengan kunjungan pertama orang-orang Eropa pada 1791. Sipilis, kencing nanah, tuberkulosis, dan influenza tiba bersama Kapten Cook pada 1779, diikuti oleh epidemi tifoid besar-besaran pada 1804, dan berbagai epidemi kecil. Mengurangi populasi Hawaii dari sekitar setengah juta jiwa pada 1779 menjadi 84.000 pada 1853, tahun ketika cacar akhirnya mencapai Hawaii dan menewaskan sekitar 10.000 orang Hawaii yang tersisa. Pasti masih banyak contoh lain. Tapi kuman-kuman tidak hanya memberikan keunggulan kepada orang-orang Eropa. Sementara dunia baru dan Australia tidak memiliki penyakit epidemik asli yang menanti orang-orang Eropa, jelas Asia tropis, Afrika, Indonesia, dan Papua punya. Malaria di seluruh wilayah tropis dunia lama, kolera di Asia Tenggara tropis, dan demam kuning di Afrika tropis dulu, dan sekarang, merupakan pembunuh tropis paling kesohor. Penyakit-penyakit itu memberikan rintangan paling serius terhadap kolonisasi wilayah tropis oleh Eropa, dan menjelaskan mengapa pemecah belahan kolonial Papua dan sebagian besar Afrika baru selesai dilaksanakan 400 tahun setelah pemecah belahan dunia baru oleh orang-orang Eropa dimulai. Terlebih lagi, begitu malaria dan demam kuning terbawa ke Amerika oleh lalu lintas kapal Eropa, keduanya muncul sebagai penghalang utama terhadap kolonisasi di wilayah tropis dunia baru juga. Contoh yang akrab dengan kita adalah peran kedua penyakit itu dalam menggagalkan upaya Prancis, dan nyaris menggagalkan upaya Amerika yang akhirnya berhasil untuk membangun terusan Panama. Dengan mengingat semua fakta itu, kita coba tengok lagi peran kuman dalam menjawab pertanyaan Yali. Tak diragukan lagi bahwa orang-orang Eropa mengembangkan keunggulan besar dalam persenjataan, teknologi, dan organisasi politik dibandingkan sebagian besar bangsa-bangsa non-Eropa yang mereka taklukkan. Tapi keunggulan itu saja tak menjelaskan sepenuhnya bagaimana pada awalnya segelintir imigran Eropa bisa menyingkirkan sedemikian banyak populasi asli Amerika dan beberapa bagian lain dunia. Hal itu tak mungkin terjadi tanpa persembahan jahal Eropa kepada benua-benua lain, kuman-kuman yang berevolusi dari keakraban lama orang-orang Eurasia dengan hewan domestik.